Ada jenis sakit hati yang bukan karena seseorang telah memilih jalannya sendiri, tetapi ketika tiba-tiba bertemu mereka lagi, barulah orang terkejut menyadari betapa kejamnya diri sendiri di masa lalu. Malam hujan musim panas. Suara air yang mengguyur atap joglo kuno terdengar seperti desahan bumi dan langit, mengaburkan batas antara masa lalu dan masa kini. Tepat di tikungan jalan desa yang sempit dan berlumpur, dua orang yang pernah berbagi bantal, berbagi jalan, kini berdiri berhadapan dalam situasi yang begitu menyedihkan hingga membuat terdiam. Di satu sisi, seorang pria yang muncul dari kemegahan uang, mengenakan keanggunan tanpa jiwa dari kota besar. Di sisi lain, seorang wanita kurus kering, pakaiannya compang-camping, mendekap erat seorang bayi, seolah ingin menyembunyikan semua luka kejam yang telah dirobek oleh takdir di tubuhnya. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata dendam yang berteriak. Hanya ada keheningan yang membekukan, mencekik dada si pelaku. Peristiwa di masa lalu. Rahasia mengerikan apa yang terkandung di dalamnya sehingga bisa mengubah cinta yang murni menjadi hukuman karma yang menyiksa wanita yang dulu bangga itu hingga ke dasar kehinaan. Air mata pria yang terlambat menetes ke tanah dingin, bercampur dengan hujan seperti penyesalan tak berdaya di hadapan dinding prasangka yang terlalu besar di hati masyarakat desa. Orang sering mengatakan bahwa di dunia ini hal yang paling kejam adalah kesalahpahaman dan hal yang paling disesali adalah ketika menyadari kebenaran. Orang yang pernah berjuang bersama sudah tidak ada lagi di belakang kita. Jika Anda mencari momen hening untuk perlahan merasakan sakit, ketangguhan kasih sayang ibu, dan perjalanan penebusan yang tulus, mohon tetap bersama kami. Silakan klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kisah yang menyakitkan dan penuh air mata ini dimulai. Kisah ini dimulai pada suatu pagi ketika mobil mewah mantan suami senilai miliaran rupiah memasuki desa. Secara tidak sengaja berhadapan dengan wanita kompang-camping yang memeluk bayi berusia 1 tahun. Menerima hujan cambuk dan lemparan batu dari penduduk desa. Kilatan lampu flash dari puluhan kamera high-end media terus-menerus memancar, menyoroti penampilan paling glamor dari pesta penghargaan pengusaha mandiri. Di tengah ruangan yang harum semerbak, parfum mahal dan dentingan gelas kristal, Arga berdiri. Jasnya rapi, elegan, dan penuh kekuasaan. Orang-orang melihatnya sebagai simbol kesuksesan sempurna di usia 34 tahun. Seorang pria yang tampaknya telah menggenggam segalanya dalam genggamannya. Status, ketenaran, dan kekayaan yang membuat siapapun harus menoleh. Jabat tangan basa-basi. Pujian melambung di udara. Tetapi tampaknya semua itu memantul di dinding tak terlihat yang melingkupinya. Arga tersenyum. Senyum yang pas. Cukup sopan agar tidak ada yang merasa diasingkan. Tetapi juga cukup dingin untuk mencegah orang melihat celah menganga di hatinya. Tengah malam ketika sisa-sisa pesta mewah memudar di belakang, mobil mewah itu melaju perlahan membawa Arga kembali ke apartemen penthouse yang terpisah di lantai tertinggi gedung pencakar langit pusat kota. Keheningan yang menakutkan dengan cepat menyelimutinya begitu pintu tebal tertutup. Arga tidak menyalakan lampu. Ia berjalan ke jendela kaca setinggi langit-langit, melonggarkan dasi yang mencekik lehernya, lalu menyalakan sebatang rokok. Titik api merah berkedip di kegelapan, menyinari wajahnya yang tegas, namun lelah. Dari ketinggian ini, kota tampak seperti permadani cahaya yang gemerlap, namun tanpa jiwa. Orang sering berpikir orang kaya akan tidur nyenyak di atas kasur beludru. Tetapi kenyataannya kegelapan dan keheninganlah yang mengungkap luka-luka dalam yang telah disembunyikan dengan rapi oleh kemegahan siang hari. Sudah 2 tahun rumah besar ini belum pernah memiliki kehangatan keluarga sejati. Ia lebih mirip kotak pajangan kekayaan daripada rumah untuk pulang. Setiap malam ketika berdiri sendiri di sini, Arga kembali diselimuti kesepian yang menusuk tulang dan bayangan lama seorang wanita yang pernah ia buang dengan kejam dari hidupnya. Arga merogoh dompetnya di meja kaca. Perlahan membukanya. Di sudut dompet yang paling tersembunyi, tempat yang tidak seorang pun bisa melihatnya secara tidak sengaja,
Ada sebuah foto KTP yang sedikit tertekuk ujungnya. Itu adalah Luna. Dalam foto itu ia tidak memakai makeup. Rambut hitamnya diikat longgar di belakang leher. Senyumnya ramah, dan matanya bening seperti permukaan danau musim gugur. Foto itu diambil dari masa ketika mereka berdua masih bergandengan tangan melewati jalan-jalan sempit. Berbagi sepotong roti yang dibagi dua. Ketika harta terbesar Arga hanyalah sebuah sepeda motor tua dan impian gila masa muda, Luna ada di sana. Tenang dan lapang dada. Mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk berdiri di belakangnya. Menjadi penopang langkah kakinya yang sombong menerobos dunia bisnis. Namun ketika ia mencapai apa yang disebut puncak, ketika uang mulai memiliki suara penentu dalam setiap hubungan, saat itulah pernikahan mereka muncul retakan yang tidak dapat diperbaiki. Arga menatap tajam mata mantan istrinya dalam foto. Dadanya sesak oleh rasa sakit yang menusuk. Ia bertanya-tanya, apa yang telah mengubah cinta yang murni? Ikatan yang erat melewati badai. Menjadi tumpukan abu dingin hanya dalam semalam. Jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah berada di pihak Luna, melainkan di kamar seberang tempat Ibu Arga. Ibu Sari sedang beristirahat. Ibu Sari adalah seorang wanita yang telah melewati separuh hidupnya. Tumbuh dalam kemiskinan di daerah pedesaan. Terpencil. Membesarkan Arga sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Bagi Arga, Ibu Sari bukan hanya seorang ibu, melainkan dewa tertinggi. Seseorang yang rela ia tukar nyawanya untuk membalas budi. Bakti Arga begitu mendalam sehingga kadang-kadang berubah menjadi ketaatan buta. Ketika Arga mulai memiliki uang, Ibu Sari juga berubah. Pakaian batik kasar di masa lalu diganti dengan sutra mahal. Kalung tasbih di tangannya selalu berdeting mengikuti irama zikir. Tetapi mata Ibu Sari melihat kehidupan semakin hari semakin kaku dan pragmatis. Di mata Ibu Sari, putra satu-satunya kini adalah harta karun. Permata tak ternilai yang tidak seorang wanita biasa pun di dunia ini berhak menyentuhnya. Terutama Luna, menantu yang berasal dari keluarga miskin, tidak dapat membantu kemajuan karier putranya. Konflik-konflik tersembunyi dalam keluarga terus membesar seperti mata air bawah tanah yang mengikis fondasi rumah. Arga sibuk dengan perjalanan dinas yang panjang. Rapat semalam suntuk. Dan ia memilih untuk menyerahkan istrinya kepada ibunya untuk dirawat dengan keyakinan naif bahwa kesabaran Luna dan kelapangan dada ibunya akan menjaga segalanya tetap harmonis. Tetapi ia tidak tahu. Di balik pintu tertutup, setiap hari Luna harus menanggung fitnah keji. Tatapan menghina dan dingin dari ibu mertuanya. Ibu Sari selalu mencari cara untuk mengingatkan Luna tentang perbedaan status. Mengubahnya menjadi orang miskin yang numpang hidup di rumahnya sendiri. Hingga suatu hari 2 tahun lalu, jebakan sempurna telah dipasang. Arga masih tidak bisa melupakan malam naas itu. Ia pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan kehabisan tenaga. Lalu yang ia lihat adalah tuduhan tajam ibunya dan setumpuk dokumen berisi gambar-gambar buram. Bukti perselingkuhan Luna yang dipalsukan dengan sangat canggih. Malam itu, rumah itu seperti pengadilan. Ibu Sari menangis terseduh-seduh. Bercerita tentang kesetiaan yang terinjak-injak. Tentang kehormatan keluarga yang tercoreng. Dan memaksa Arga untuk membuat keputusan. Di antara seorang ibu yang terluka berlutut di lantai dan seorang istri yang berdiri diam. Wajahnya pucat pasi tanpa sepatah kata pun penjelasan. Arga kehilangan ketenangan seorang pebisnis yang dingin. Keangkuhan seorang pria sukses yang terluka parah. Ditambah tekanan dari Bakti. Membuatnya memandang Luna dengan mata penuh kebencian. Ia tidak memberinya kesempatan untuk berargumen. Tidak peduli mencari tahu di balik foto-foto itu adalah ulah kotor siapa. Ia hanya merasa dikhianati. Pernikahan 2 tahun lalu berakhir dengan surat cerai yang ditandatangani dengan terburu-buru, dingin, dan kejam. Luna pergi dengan tangan kosong. Tidak membawa apa-apa. Hanya meninggalkan tatapan kosong dan punggung yang kesepian menghilang di tengah hujan. Dering telepon tiba-tiba berbunyi.
memotong aliran ingatan yang berputar-putar di kepala Arga. Asisten menelepon untuk mengingatkan jadwal padat besok. Termasuk rapat penting untuk proyek perluasan pasar senilai ratusan miliar rupiah yang telah ia kejar selama setengah tahun terakhir. Arga menjawab dengan gumaman lalu menutup telepon. Ia menjatuhkan diri ke sofa kulit. Rasa lelah seperti batu-batu besar menekan setiap ototnya. Uang memang aneh. Ia bisa membeli rasa hormat ribuan orang. Bisa membangun menara pencakar langit. Tetapi tidak berdaya untuk membeli tidur nyenyak atau ketenangan jiwa. 2 tahun ini, ia tenggelam dalam pekerjaan seperti serangga yang terbang ke api. Mengumpulkan angka-angka nol di rekening bank. Tetapi semakin kaya, ia semakin merasa hampa. Saat ini dari lorong, langkah kaki Ibu Sari yang pelan terdengar. Ia masuk ke ruang tamu. Membawa semangkuk sup sarang burung walet dengan gula batu yang masih mengepul. Wajahnya penuh, ramah. Rambutnya yang beruban disanggul rapi. Memancarkan keanggunan seorang wanita bangsawan yang sering mengunjungi tempat meditasi. Ia memandang putranya dengan tatapan kasihan. Dengan lembut meletakkan mangkuk sup sarang burung walet di meja, lalu berkata dengan pelan, "Arga, sudah selarut ini kenapa belum tidur? Nah, kalau terus bekerja keras begini, tubuh mana yang tahan? Ibu sudah masak sedikit sarang burung walet. Makanlah agar hangat lalu istirahat." Arga mendongak melihat ibunya. Menahan desahan napas. Mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Aku akan menyelesaikan sedikit pekerjaan lalu langsung tidur." Ibu Sari duduk di sampingnya. Tangannya dengan lembut membelai ujung jas putranya. Suaranya pelan. Membawa paksaan yang lembut, namun tak tergoyahkan. "Ibu tahu kamu sibuk. Tapi juga harus memikirkan masalah keluarga. Di usia ini, karier sudah sempurna. Kamu juga harus mencari seorang pendamping hidup. Seorang istri yang sepadan untuk ibu menggendong cucu." Anak perempuan Pak Hadi di perkumpulan pengusaha ibu lihat baik. Keluarganya terhormat. Dan tahu cara mengurus rumah tangga. Jangan seperti yang dulu hanya membawa masalah. Mendengar dua kata yang dulu, jari Arga mengencangkan korek api. Perasaan sesak yang akrab kembali muncul di hatinya. Ia menyadari meskipun sudah 2 tahun berlalu. Meskipun Luna telah menghilang tanpa jejak. Ibunya belum pernah berhenti mengucapkan kata-kata pahit setiap kali menyebutnya. Prasangka itu begitu dalam dan kokoh hingga ia merasa tak berdaya. Arga tidak menjawab ibunya. Ia hanya berdiri dan berjalan ke balkon untuk menghindari tatapan penuh harapan ibunya. Angin malam dari sungai bertiup dingin, menghilangkan asap rokok tipis. Besok adalah hari kenduri desa. Suatu acara yang telah diingatkan ibunya sebulan sebelumnya. Ibu Sari ingin ia menyiapkan mobil mewah. Berpakaian sangat elegan. Untuk kembali ke desa. Untuk membuktikan kepada kerabat yang dulu meremehkan ibu dan anak itu bahwa kini putranya adalah seorang konglomerat. Seseorang yang bisa menguasai dunia bisnis di kota besar. Awalnya Arga tidak ingin pergi. Ia membenci pamer dan hubungan kerabat yang penuh perhitungan di desa. Tetapi melihat mata ibunya yang berbinar penuh kepuasan diri. Melihat kapalan di tangan ibunya. Bukti tahun-tahun sulit karena ia. Arga sekali lagi berkompromi. Ia kembali ke dalam rumah melihat mangkuk sup sarang burung walet yang sudah mendingin di meja, lalu melihat Ibu Sari yang sedang menunggu jawaban. Arga menghela napas panjang. Suaranya rendah tetapi tegas. "Ibu istirahat dulu. Aku sudah minta asisten menunda semua rapat besok. Proyek ratusan miliar itu juga akan kutunda. Besok pagi aku akan menyetir sendiri mengantar ibu pulang kampung." Ibu Sari mendengar itu. Wajahnya langsung berseri-seri. Ia tersenyum. Puas lalu bergegas kembali ke kamar menyiapkan koper. Ruang tamu kembali hening. Arga berdiri di sana melihat puntung rokok yang padam di tangannya. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk menunda pekerjaan untuk kembali ke tanah kelahirannya besok bukan hanya perjalanan bakti kepada ibunya. Tetapi juga titik balik yang mengawali serangkaian karma kejam.
Sebuah perjalanan yang akan menelanjangi semua topeng kepalsuan dan mendorong hidupnya ke dalam badai paling mengerikan, yang belum pernah ia persiapkan secara mental untuk menghadapinya. Mobil mewah berwarna hitam mengkilap melaju mulus di jalan tol menuju pinggir kota. Terpisah sepenuhnya dari hiruk-pikuk kota besar di belakang. Mesinnya beroperasi begitu halus sehingga jika tidak melihat pepohonan yang melesat di jendela, orang yang duduk di dalamnya sulit merasakan mobil itu melaju hampir 100 km per jam. Sistem peredam suara mengembalikan ruang kabin yang hening. Hanya ada musik instrumental yang mengalun dari dashboard dan garis-garis logam mengkilap yang seolah menegaskan status pemiliknya. Duduk di kursi belakang, Ibu Sari mengenakan kebaya brokat dengan bordiran bunga yang mewah. Tangannya memegang tasbih. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kepuasan dan kebanggaan. Sesekali ia mendongak melihat spion di mana bayangan putra satu-satunya sedang fokus mengemudi. Perasaan duduk di mobil mahal yang dibawa langsung oleh putranya ke desa untuk bertemu kerabat pada hari kenduri desa, bagi Ibu Sari adalah puncak kebanggaan. Itu menebus separuh hidupnya yang harus ia jalani dalam tatapan dingin dan meremehkan orang lain di masa ia miskin. Ibu Sari dengan lembut menggeser tubuhnya, merapikan lipatan kebaya lalu mengarahkan matanya ke jendela melihat sawah hijau yang mulai terlihat. Suaranya mengalun penuh kepuasan. "Arga, nanti kalau masuk jalan desa, pelan-pelan saja ya. Biar paman-paman dan bibi-bibi di keluarga melihat. Dulu waktu ayahmu meninggal, keluarga kita miskin. Tidak ada yang peduli. Sekarang lihatlah kamu sukses begini. Biar mereka tahu diri. Ibu ingin seluruh desa ini tahu bahwa putra ibu tidak kalah dari siapapun di dunia ini." Arga melihat jalan di depan. Kedua tangannya mencengkeram kemudi. Menggumam pelan di tenggorokannya untuk mengakhiri pembicaraan. Ia tidak menjawab. Juga tidak ingin memadamkan kebahagiaan ibunya yang agak sia-sia. Hidup telah mengajarinya cara membaca psikologi manusia. Ia memahami mentalitas ibunya yang ingin pamer kesuksesan di desa. Pada akhirnya hanyalah reaksi defensif setelah bertahun-tahun terluka karena kemiskinan. Namun berbanding terbalik dengan antusiasme Ibu Sari. Hati Arga terasa berat dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap meter jalan yang mendekat ke kampung halaman adalah rekaman kenangan yang perlahan kembali mencekik dadanya. Tanah di tepi sungai Citarum ini, tempat ia lahir dan besar. Juga tempat ia menyambut Luna sebagai istrinya di hari hujan rintik. Hari itu tidak ada mobil mewah untuk penjemputan. Tidak ada pesta pernikahan mewah. Hanya ada mobil pengantin pinjaman dari kenalan dan beberapa hidangan sederhana untuk tetangga. Namun senyum Luna hari itu begitu cerah hingga menerangi seluruh rumah gedek yang reyot. Ia telah melewati hari-hari sulit bersamanya. Telah menggunakan tangan lembutnya untuk mengurus rumah tangga. Merawat ibunya setiap kali makan dan tidur tanpa sepatah kata pun keluhan. Arga menghela napas pelan. Jari-jarinya mencengkeram erat hingga pucat pasi. Kekayaan yang ia miliki hari ini, pada akhirnya, semuanya mengandung bayangan pengorbanan diam-diam dari wanita itu. Namun kini ia duduk di atas kemewahan. Sedangkan wanita itu berada di suatu tempat, membawa noda perselingkuhan yang telah ia capkan pada hidupnya. Mobil mulai melambat saat berbelok ke jalan antar desa menuju kampung. Jalan, tanah yang dulunya berbatu kini sudah diaspal lebar. Di kedua sisi jalan, rumah-rumah bertingkat menjulang tinggi, membuktikan perubahan di pedesaan. Namun ada hal-hal yang tidak bisa diubah oleh waktu. Tidak peduli berapa lama berlalu, seberapa kuat industrialisasi menyerbu. Itu adalah prasangka, sifat suka ikut campur, dan kekejaman hati manusia di pedesaan. Ketika mobil baru saja mencapai pertigaan desa dekat area pohon beringin dan mata air tua, Arga terpaksa mengerem lalu berhenti total. Di depan, kerumunan orang yang kacau balau memenuhi jalan. Suara teriakan dan makian bercampur dengan tawa ejekan dari para pria dan kata-kata hinaan kejam dari beberapa wanita paruh baya. Meledak, menghancurkan suasana damai pagi itu. Ibu Sari melihat mobil berhenti lalu menegakkan tubuhnya. Mengerutkan kening tidak senang.
Ada apa ini ribut-ribut jalan kok begini? Menghalangi jalan orang. Arga. Klakson keras-keras. Biar mereka minggir. Arga tidak membunyikan klakson. Insting waspada dan kepekaannya muncul ketika ia mendengar di antara makian yang keras itu ada tangisan bayi yang lemah. Tangisan itu seperti merobek gendang telinga. Mengandung ketakutan dan ketidakberdayaan yang ekstrem. Ia menurunkan sedikit kaca mobil. Membiarkan angin yang membawa bau lumpur dan suara-suara bising masuk ke dalam kabin. Wanita jalang yang tak tahu malu. Sudah diusir suaminya dengan hina. Pulang ke sini sambil membawa anak haram. Mengotori seluruh desa ini. Pergi. Pergi dari tanah ini. Rumah reot ada tempatnya. Orang bejat ada tempatnya. Tidak ada yang mau menampung wanita yang mencoreng muka leluhur seperti kamu. Lihatlah mukanya. Tak tahu malu. Memang wanita yang tak punya harga diri. Kata-kata makian tajam seperti pisau tak terlihat terus-menerus dilemparkan ke tengah kerumunan. Orang-orang tidak hanya memaki, tetapi juga menarik ranting pohon di tepi jalan. Melempar ubi busuk. Gumpalan tanah kotor ke arah wanita yang berlutut di tengah jalan. Arga menyipitkan mata melihat melalui celah kerumunan. Di tengah kepungan puluhan orang yang penuh amarah itu adalah bayangan seorang wanita kurus kering yang sangat menyedihkan. Ia mengenakan pakaian kain kasar yang compang-camping dan pudar. Bahu kurusnya menonjol dari balik baju tipis, yang bergetar hebat. Di punggungnya, diikat dengan kain kasar. Ada seorang bayi berusia sekitar 1 tahun yang menangis terseduh-seduh karena debu dan ketakutan. Wanita itu tidak melawan. Tidak menangis memohon. Ia hanya berusaha membungkukkan bahunya yang malang. Menggunakan seluruh tubuhnya yang kurus kering, untuk melindungi bayi kecil di punggungnya dari lemparan ranting dan batu yang bertubi-tubi. Kilatan petir yang mengerikan tiba-tiba melintas di benak Arga ketika wanita itu sedikit mendongak untuk mengusap gumpalan tanah kotor yang baru saja mengenai wajahnya. Di bawah sinar matahari pagi, wajahnya yang tegas, kurus kering, cekung, bibirnya pecah-pecah, dan matanya yang cekung penuh kepayahan muncul. Arga terdiam. Seluruh tubuhnya membeku seperti disiram air es di tengah musim dingin. Jantungnya di dalam dada tiba-tiba melewatkan 1 detak lalu berdebar. Kencang. Nyeri. Wanita yang sedang diusir dan diludahi seluruh desa itu. Wanita yang sedang menggendong bayi berusia 1 tahun. Menanggung penghinaan orang lain itu. Dialah Luna. Mantan istrinya yang pernah tidur bersamanya. Wanita yang dulu murni dan bangga seperti bunga liar di tepi sungai. Keterkejutan itu berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. 2 tahun ini, ia pernah memikirkan ribuan skenario tentang kehidupan Luna setelah bercerai. Ia pernah berpikir, dengan kecakapannya dan harga dirinya, ia akan menemukan kehidupan yang damai di kota lain atau setidaknya menjalani hidup yang tenang. Ia tidak pernah. Tidak sedetik pun berani membayangkan pemandangan ia begitu terpuruk, kumpang-kamping, dan terinjak-injak di dasar masyarakat seperti ini. Bayi di punggungnya, 1 tahun. Waktu perceraian adalah 2 tahun. Jadi bayi ini dari mana aliran udara dingin mengalir di tulang punggung Arga. Membuatnya kedinginan hingga ujung jari, tangan dan kakinya. Saat ini Ibu Sari yang duduk di belakang juga sudah melihat jelas orang di tengah kerumunan itu. Wajahnya yang ramah dan anggun langsung berubah. Alisnya mengerut tajam. Matanya menunjukkan rasa jijik dan marah. Ia bergegas maju. Menarik bahu Arga. Suaranya bergetar karena takut kekayaan putranya tercemari oleh masa lalu. Arga. Tutup kaca mobil sekarang. Mundur. Belok ke jalan lain saja. Benar-benar sialan. Wanita jalang itu. Kemanapun, pergi hanya membawa aib. Biarkan saja wanita jalang itu. Wanita yang membawa anak haram dan diusir seluruh desa. Memang pantas mendapatkannya. Jangan sampai orang melihatmu di sini dan ikut-ikutan menanggung aib. Kata-kata ibunya masuk ke telinga Arga. Tetapi saat ini tidak lagi memiliki bobot sebagai perintah mutlak. Konflik batin yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung di benaknya.
Bakti yang selama ini ia junjung tinggi. Ketaatan yang selalu ia berikan kepada ibunya. Kini ditarik tegang oleh insting yang lebih primal. Insting seorang manusia ketika melihat orang yang pernah ia cintai diinjak-injak dan insting seorang pria di hadapan. Kebenaran yang penuh keraguan yang terhampar di depan matanya. Tangisan bayi berusia 1 tahun itu seperti kekuatan magis. Menembus kaca mobil mewah. Menembus segala kelemahan Arga selama ini. Menancap langsung ke jiwanya. Melihat darah yang merembes dari tangan Luna yang pecah-pecah saat ia mendekap erat kaki bayi itu. Melihat cara ia menekan 10 ujung jarinya ke jalan aspal yang panas untuk menjaga keseimbangan di hadapan dorongan penduduk desa. Darah dalam tubuh Arga tiba-tiba mendidih. Keangkuhan. Sikap dingin pria kota itu benar-benar hancur. Digantikan oleh kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa. Ibu Sari masih di belakang terus mengoceh. Tangannya menarik-narik ujung baju Arga. Arga, ibu bilang kamu tidak dengar pergi sekarang. Menghalangi jalan. Terlibat dengan orang seperti itu hanya akan membawa celaka. Nak, ibu bilang diam. Arga tiba-tiba membentak. Suaranya serak. Mengandung kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga membuat Ibu Sari ketakutan dan terdiam. Tasbih di tangannya terjatuh ke kursi. Tanpa ragu, Arga mendorong kuat pintu mobil. Sepatu kulitnya yang mengkilap dan mahal melangkah turun. Menginjak kuat lapisan tanah berdebu di jalan desa. Ia meninggalkan kabin mobil yang hangat di belakangnya. Meninggalkan kata-kata larangan ibunya. Langsung menerjang ke tengah kerumunan yang beringas di hadapan keheranan semua saksi yang hadir di pertigaan jalan. Kemunculan tiba-tiba seorang pria tinggi besar. Berpenampilan elegan keluar dari mobil mewah, membuat suasana sesak di awal desa tiba-tiba terhenti. Tangan-tangan yang sedang terangkat hendak melempar batu tiba-tiba membeku di udara. Kerumunan orang berbisik-bisik. Mata-mata penasaran dan egois mulai tertuju pada Arga. Orang desa yang peka terhadap kekayaan. Segera mengenali aura mendominasi dan kemarahan yang membara di wajah pria di hadapan mereka. Arga melangkah panjang. Membelah kerumunan dengan dorongan tegas. Ia berdiri menghalangi tepat di depan Luna. Punggungnya yang lebar seperti dinding kokoh. Memutuskan semua tatapan kejam yang menancap pada wanita itu. Bau lumpur busuk. Bau ubi busuk bercampur bau keringat. Masam dari kerumunan menusuk hidungnya. Tapi Arga tidak peduli. Ia membungkuk melihat wanita yang meringkuk di kakinya. Luna masih berlutut di sana. Kedua lututnya menekan kuat ke jalan aspal yang panas membakar. Ketika bayangan Arga menyelimutinya, ia sedikit terkejut. Bahunya yang gemetar mendongak. Saat mata mereka beradu pandang, Luna dengan sigap menghindari tatapannya. Mata yang dulu bening seperti air danau musim gugur kini tenggelam dalam cekungan mata yang dalam dan tanpa setetes air mata. Ia tidak berteriak menangis. Tidak membenci. Juga tidak menunjukkan kegembiraan seperti baru saja menemukan penyelamat. Ketenangan yang dingin di wajah Luna yang kurus itulah yang paling menyakitkan Arga. Ia perlahan menggeser tubuhnya mundur. Kedua tangannya mencengkeram erat kain kasar yang mengikat bayi itu. Seolah ingin membangun penghalang tak terlihat. Membedakan dirinya dengan pria yang pernah menjadi suaminya. Siapa yang mengizinkan kalian melakukan hal ini? Di siang bolong suara Arga merendah. Serak tapi bergema seperti guntur di awal musim. Menancap di gendang telinga orang-orang di sekitarnya. Kerumunan terdiam selama beberapa detik lalu seorang pria paruh baya memegang tongkat bambu. Mengetuk-ngetuk keras ke jalan lalu maju. Itu adalah kepala suku keluarga di desa. Orang yang selalu bangga dengan apa yang disebut tradisi dan tata krama desa. Ia menyipitkan mata. Keriputnya melihat Arga lalu menunjuk ke arah Luna dengan tatapan jijik yang luar biasa. Anda Arga, Anda datang tepat waktu. Wanita jalang ini dulu menipu Anda. Pantas diusir oleh Anda. Namun ia tak tahu malu. Pergi kemana-mana entah kemana. Sekarang membawa perut hamil di luar nikah dan melahirkan di sini. Bayi ini sudah lebih dari 1 tahun. Lahir setahun setelah ia bercerai dengan Anda. Ia mencoreng muka desa ini.
Merusak kehormatan keluarga kami. Kami mengusirnya. Adalah untuk membersihkan tanah desa. Anda ikut campur apa betul wanita tanpa suami yang hamil itu adalah dosa besar. Dulu harus dicukur rambutnya. Diolesi kapur. Dilempar ke sumur. Bukannya malah berdiri begitu saja. Seorang wanita cerewet di kerumunan menyela. Suaranya nyaring seperti merobek kain sutra. Setiap kata, setiap kalimat dari mulut orang-orang yang mengatasnamakan moral itu masuk ke telinga Arga, seperti palu yang menancap di gendang telinga. Telinganya berdengung. Perceraian 2 tahun. Bayi 1 tahun. Angka-angka tak sengaja itu saling terhubung dalam otak Arga. Menciptakan kontradiksi yang mencekik. Ia berbalik. Berlutut satu kaki di jalanan berdebu. Berhadapan langsung dengan Luna. Mengabaikan penolakan wanita itu. Arga menggunakan tangan gemetarnya mencengkeram erat kedua bahu kurus mantan istrinya. Suaranya tercekat. Luna, katakan padaku. Bayi ini dari mana? Kenapa kamu jadi begini? Luna tidak melihatnya. Ia menundukkan kepala. Rambutnya yang kusut terjatuh. Menutupi separuh wajahnya yang rusak. Bibirnya yang pecah-pecah hingga berdarah terkatup rapat. Bertekad tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan Luna seperti siksaan yang menggerogoti harga diri Arga. Ia merasa tak berdaya. Merasa kekayaan dan kekuasaannya saat ini sangat konyol karena tidak bisa membuka mulut wanita compang-camping di depannya. Saat ini, bayi di punggung Luna setelah sesak napas karena asap debu dan suara bising, tiba-tiba menangis melengking. Tangisan yang terseduh-seduh. Lemah seperti suara kucing sakit membuat Luna terkejut. Ia buru-buru melepaskan kain kasar itu. Mendekap bayi itu. Berusaha menenangkan. Kain itu terlepas. Memperlihatkan makhluk kecil yang gemetar. Bayi itu kurus kering. Kulitnya pucat karena kurang gizi, tetapi memiliki mata besar bundar yang cerah. Arga menatap tajam bayi itu. Dan kemudian ketika Luna berbalik untuk melindungi anaknya dari angin, baju kaos bayi itu bergeser ke satu sisi. Memperlihatkan tengkuknya yang masih muda. Tepat di tengah tengkuk bayi itu, sebuah tanda lahir merah cerah berbentuk api kecil, terlihat jelas di bawah sinar matahari. Otak Arga seperti ada bom yang meledak. Hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tangan-tangan yang mencengkeram bahu Luna tiba-tiba terlepas. Tanda lahir merah. Berbentuk api di tengkuk. Itu bukan kebetulan. Itu adalah ciri khas yang diturunkan 3 generasi di keluarga Arga. Arga sendiri memiliki tanda lahir yang persis sama di tengkuknya. Dan ayahnya dulu juga begitu. Ini adalah tanda darah keturunan yang tak terbantahkan. Tak bisa dipalsukan. Dan tak ada orang luar yang memilikinya. Arga melihat bayi itu lalu melihat Luna lagi. Mata bayi itu. Dahi yang keras kepala itu. Dan tanda lahir takdir ini. Bayi ini bukan anak orang lain. Ia adalah darah dagingnya. Darah keluarga Arga yang oleh orang lain disebut anak haram, dan dilempari ubi busuk. Rasa sakit, malu, dan kemarahan yang luar biasa muncul dari lubuk hati. Mencekik tenggorokan Arga. Ia menyadari dirinya telah salah. Salah dengan cara yang mengerikan dan kejam. Kebutaan. Keangkuhan si miliarder kota 2 tahun ini telah mengubahnya menjadi mesin tak berjiwa. Membiarkan darah dagingnya sendiri lahir di tungku bata yang reyot. Harus tumbuh besar dengan air putih dan makian orang lain. Kerumunan di sekitar melihat Arga terpaku di tempat. Mengira ia juga setuju dengan pengusiran Luna. Kepala suku kembali mengangkat tongkatnya. Berteriak keras. Anda Arga. Minggirlah biar kami usir ibu dan anak itu dari tanah ini sebelum waktu baik acara kenduri dimulai. Wanita seperti ini tidak pantas berada di sini. Diam semuanya. Arga tiba-tiba berdiri tegak. Teriakannya seperti binatang buas terluka yang terpojok. Bergema di seluruh langit awal desa. Matanya saat ini merah menyala. Penuh amarah menyapu wajah-wajah yang berdiri di sekitarnya.
Sikap dingin dan kejam seorang pebisnis yang telah melewati ratusan pertempuran di dunia bisnis kini terpancar keluar membuat tangan-tangan yang memegang tongkat batu bata milik penduduk desa serempak bergetar mundur. Ia melangkah maju, membungkuk memeluk Luna dan bayi itu ke dalam pelukannya. Meskipun Luna berusaha memberontak, mendorongnya dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arga tetap memeluk erat, menggunakan tubuhnya yang tinggi besar untuk melindungi ibu dan anak itu. Ia mendongak, mengucapkan kata demi kata menghadap kepala suku dan kerumunan. Bayi ini adalah anak kandung saya. Cucu sah dari keluarga ini. Siapa di antara kalian hari ini yang berani menyentuh sehelai rambut ibu dan anak ini? Saya bersumpah akan menggunakan seluruh harta dan kehormatan saya untuk membuat orang itu dan seluruh keluarganya hidup tidak tenang di tanah ini. Pernyataan Arga yang tegas dan dingin seperti siraman air es ke kemarahan sia-sia opini publik. Mereka yang tadi masih berani tiba-tiba terdiam, saling memandang dengan ragu. Ketenaran dan kekayaan Arga adalah sesuatu yang diketahui seluruh desa ini. Dan mereka tahu pria ini memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah ancaman itu menjadi kenyataan. Dari mobil Maybach yang berhenti tak jauh dari sana, Ibu Sari turun dari mobil. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan saat melihat putra satu-satunya memeluk erat wanita compang-camping di hadapan banyak orang. Ia bergegas mendekat. Suara tasbih di tangannya beradu. Terdengar kacau. Tidak tenang. Suara ban mobil berdecit di halaman parkir lalu berhenti di depan lobi hotel kecil yang terpisah di pinggir kota. Sekitar 10 kilometer dari pertigaan desa yang penuh makian itu. Suasana lobi sepi. Hanya ada suara kipas langit-langit yang berputar perlahan meniupkan angin kering. Arga tidak memesan kamar suite. Ia sengaja memilih kamar tersembunyi di lantai dasar untuk menghindari tatapan penasaran orang lain. Sepanjang perjalanan, kabin mobil hening seperti kuburan. Ibu Sari duduk di kursi belakang. Wajahnya pucat pasi karena marah dan malu. Kedua tangannya mencengkeram erat tas tangannya seolah takut kotoran dari tubuh Luna akan menular ke tubuhnya yang mulia. Luna duduk diam di sudut berlawanan. Kedua tangannya mendekap erat bayi kecil di dadanya. Matanya kosong menatap keluar jendela, membiarkan keringat bercampur debu jalanan mengalir panjang di pipinya yang cekung. Memasuki kamar hotel. Bau parfum ruangan murahan aroma lemon yang menyengat tidak bisa menutupi kesesakan yang membebani dada ketiga orang itu. Arga mengunci pintu. Ia berdiri bersandar pada pintu kayu. Perlahan melepas jas mahalnya. Melemparkannya begitu saja ke kursi empuk. Memperlihatkan bahu lebarnya yang gemetar karena konflik batin yang belum stabil. Ibu Sari begitu melihat pintu tertutup tidak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah cepat ke depan. Arga. Merendahkan suaranya tetapi setiap kata keluar dari sela-sela giginya penuh nada menyalahkan. Arga. Kamu kesurupan setan ya? Apa kamu tahu tindakanmu di awal desa tadi sudah mencoreng muka? Ibu seluruh desa ini melihatmu. Melihat kekayaanmu. Kamu malah mengakui anak haram sebagai anak kandung di depan banyak orang begitu. Hanya karena sebuah tanda lahir kamu berani mengklaim garis keturunan. Di dunia ini banyak orang punya tanda lahir yang sama. Arga tidak melihat ibunya. Matanya terpaku pada sudut kamar, di mana Luna perlahan meletakkan bayi yang hampir tidur di tempat tidur putih bersih. Ia dengan hati-hati merapikan selimut tipis, menutupi anaknya. Lalu berbalik menghadap kedua ibu dan anak itu. Pakaian kain kasar Luna yang robek dan pudar kontras secara menyedihkan dengan warna sprei hotel yang bersih. Ibu. Cukup. Arga berbicara. Suaranya rendah. Tidak meninggi tetapi mengandung ketegasan dingin yang membuat Ibu Sari terdiam. Ia melangkah 2 langkah lagi. Berdiri hanya berjarak pendek dari Luna. Cukup baginya untuk melihat dengan jelas urat-urat biru yang menonjol di dahi mantan istrinya yang dulu cantik. Ia mengucapkan kata demi kata. Matanya yang merah menyala menantikan jawaban dari wanita itu. Luna. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Tatap mataku dan jawab. Bayi ini sebenarnya bagaimana perhitungan waktu tidak akan membohongi siapapun.
Kita menandatangani surat cerai dan berpisah tepat 22 bulan yang lalu. Anak ini secara fisik terlihat sekitar 13 bulan. Kamu tambahkan 9 bulan 10 hari mengandung dan melahirkan. Itu cocok setiap hari dengan malam terakhir itu. Katakan. Apakah itu anakku? Luna mendongak. Matanya menatap lurus ke Arga. Tanpa menghindari. Tanpa memohon. Hanya ada dinginnya hati yang membuat Arga sakit. Ia sedikit tersenyum sinis. Senyum yang membawa penghinaan dan kepahitan yang luar biasa. Anda Arga. 2 tahun lalu ketika saya berlutut di kaki Anda. Bersumpah demi kehormatan seorang wanita bahwa saya tidak bersalah. Bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Anda. Apakah Anda percaya Anda menatap saya seperti melihat sampah kotor? Anda melempar surat cerai ke wajah saya, lalu mengusir saya dari rumah di tengah hujan malam. Sekarang Anda berdiri di sini menggunakan otak perhitungan uang Anda untuk menghitung mundur waktu. Untuk bertanya apakah anak itu anak Anda? Untuk apa? Untuk memuaskan harga diri egois keluarga Anda Luna? Aku butuh kebenaran. Arga melangkah hendak meraih tangannya tetapi Luna dengan cepat mundur. Tatapannya tajam seperti pisau yang menghentikan tangannya. Di udara. Kebenaran suara Luna tercekat. Dadanya berdebar hebat di balik baju tuanya. Luka-luka yang terpendam 2 tahun ini seperti lava yang tiba-tiba meletus. Kebenaran adalah malam terakhir sebelum persidangan. Anda pulang ke rumah setelah mabuk berat. Anda melampiaskan semua kemarahan. Semua penghinaan. Dan kecemburuan gila-gilaan pada tubuh saya. Anda memperkosa istri yang Anda sebut wanita jalang dengan kekejaman luar biasa untuk memuaskan keegoisan Anda. Malam naas itu. Anda menanamkan jiwa ini dalam diri saya. Ketika saya pergi dengan perut lapar dan compang-camping. Saya juga tidak tahu bahwa saya hamil. Sampai 3 bulan kemudian ketika saya pingsan di tungku bata sewaan di luar kota. Orang-orang membawa saya ke rumah sakit dan dokter mengatakan saya sudah mengandung 3 bulan. Ibu Sari yang berdiri di sampingnya mendengarnya lalu mendengus penuh keraguan. Siapa yang bisa membuktikan apa yang kamu katakan? Siapa tahu kamu berkeliaran dengan siapa di tungku bata itu lalu sekarang menyalahkan putraku? Luna menoleh melihat Ibu Sari. Matanya tidak lagi menunjukkan kesabaran seorang menantu seperti dulu, melainkan ketangguhan seorang ibu yang telah melewati neraka dunia. Ibu Sari. Ibu setiap hari makan vegetarian dan zikir tetapi mulut ibu terlalu kejam. Saya menyalahkan putra ibu untuk apa? Untuk meminta uang dari kalian 2 tahun ini. Apakah ada 1 detik pun saya dan anak saya mencari kalian untuk meminta sepeser pun? Ketika orang tua kandung saya karena malu. Karena percaya fitnah ibu lalu membuang saya. Saya bersumpah dalam hati bahwa meskipun saya harus mati di pinggir jalan, saya harus membesarkan anak ini dengan tangan saya sendiri yang bersih. Saya bekerja mengangkut bata. Tangan ini pecah-pecah. Berdarah karena lumpur. Tidak punya nasi untuk dimakan. Harus minum air putih agar punya ASI untuk anak saya. Tetapi saya tidak pernah menyesal telah melahirkannya. Saya menamai anak saya Tian An. Artinya langit akan melindungi kedamaiannya. Kedamaian yang tidak ada hubungannya dengan keluarga kalian. Setiap kata yang keluar dari mulut Luna seperti siraman air mendidih yang langsung menimpa hati nurani Arga yang egois. Setiap sendi. Setiap otot di tubuhnya seperti remuk. Gambaran istrinya yang setia yang dulu ia jaga. Kini harus bekerja mengangkut bata di tungku bata yang panas membara. Harus makan nasi dengan air putih agar punya ASI untuk anak kandungnya. Itu sangat kejam dan nyata hingga mencekik tenggorokannya. Arga melihat ke bawah ke kakinya yang pecah-pecah dan kasar yang menekan kuat lantai keramik. Melihat bekas luka hitam di lengan kurusnya. Dadanya sesak oleh rasa sakit yang hebat. Ia menyadari dirinya adalah seorang bajingan. Seorang pria yang disebut sukses. Memiliki uang miliaran tetapi membiarkan mantan istri dan putra satu-satunya harus mengemis. Harus menanggung penghinaan orang lain di dasar masyarakat. Arga perlahan melangkah maju. Lututnya tiba-tiba jatuh. Miliarder yang angkuh.
yang belum pernah menundukkan kepala di hadapan mitra bisnis atau kekuatan apapun di dunia bisnis. Kini berlutut di kaki wanita compang-camping itu. Tangan gemetarnya terulur. Tidak berani menyentuh ujung baju Luna yang pudar. Suaranya tercekat dalam isak tangis. Luna, aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku yang salah. Aku yang lemah. Aku yang telah mendorong ibu dan anakmu ke jurang ini. Luna berdiri dia melihat pria yang berlutut di kakinya dengan tatapan kosong. Keterpurukan Arga saat ini tidak bisa menebus malam-malam dingin. Ia harus memeluk anaknya menangis di gubuk beralaskan terpal di tungku bata. Tidak bisa menghapus tamparan. Lemparan batu yang baru saja dilemparkan penduduk desa kepada ibu dan anak itu kemarin. Ia sedikit memiringkan tubuhnya menghindari bayangan Arga. Matanya menatap ke arah bayi yang sedang tidur di tempat tidur. Menghela napas panjang penuh kelelahan. Ibu Sari berdiri terpaku melihat putra satu-satunya berlutut di kaki wanita compang-camping itu. Tasbih di tangannya tiba-tiba terasa ribuan kilo. Tak bergerak di antara jari-jari yang gemetar karena ketakutan dan kemarahan yang luar biasa. Selama 34 tahun ini, Arga tidak pernah membantahnya. Tidak pernah berani membentak seperti binatang buas untuk menyuruhnya diam di depan orang lain. Namun kini, hanya karena beberapa tangisan dan cerita tentang malam perceraian menantunya yang terbuang, putranya rela merendahkan diri. Membuang seluruh harga diri seorang atasan untuk berlutut. Rasa takut yang samar tetapi sangat kejam tiba-tiba tumbuh di hati Ibu Sari. Ia takut kehilangan kekuasaan mutlak atas putra satu-satunya. Ia takut kekayaan yang melimpah. Kebaya brokat mahal. Dan rasa hormat kerabat di desa yang baru saja ia rasakan akan tergoyahkan oleh kemunculan Luna dan bayi berusia 1 tahun itu. Memikirkan itu, wajah Ibu Sari yang sehari-hari penuh dan ramah tiba-tiba berkerut. Mata yang bersinar dengan keanggunan seorang praktisi meditasi langsung digantikan oleh kebencian ekstrem. Ia menerjang. Menggunakan kedua tangannya yang penuh cincin permata mendorong kuat bahu Arga. Berusaha keras menariknya berdiri. Suaranya tercekat dan terengah-engah. Arga, berdiri sekarang. Nak, apa kamu masih anak ibu kamu adalah atasan banyak orang? Di mana akal sehatmu sampai? Percaya kata-kata wanita jalang ini. Ia berkeliaran 2 tahun. Tidur di mana-mana dengan orang macam. Apa kamu tidak tahu? Ia mengangkut bata sewaan atau melakukan perbuatan kotor. Apa sampai punya anak ini, lalu sekarang melihatmu kaya? Melihatmu pulang kampung naik mobil miliaran. Ia memasang jebakan untuk menjeratmu. Tanda lahir merah di tengkuk itu belum tentu asli. Siapa tahu ia pakai tinta atau warna untuk menipu kelemahanmu. Luna masih berdiri diam di sudut kamar. Matanya dingin menatap Ibu Sari yang panik berakting di depan putranya. Ia tidak peduli berdebat. Tidak peduli membela diri sedikit pun. Keheningan Luna yang menghina saat ini lebih merusak daripada ribuan makian. Itu membuat topeng kebaikan dan keanggunan yang telah Ibu Sari bangun setiap hari hancur total. Memperlihatkan sifat egois dan kejam seorang wanita yang takut kehilangan harta. Arga perlahan berdiri. Ia tidak membiarkan ibunya menariknya tetapi berdiri sendiri. Mata merahnya menatap dalam wajah ibunya yang panik. Perasaan sesak. Kecewa yang luar biasa muncul. Mencekik dadanya. Ia belum pernah melihat ibunya begitu menakutkan seperti saat ini. Ibu yang sepanjang tahun makan vegetarian dan zikir. Ibu yang selalu berbicara tentang kasih sayang dan kebaikan. Namun di hadapan seorang bayi berusia 1 tahun yang pucat karena kurang gizi dan seorang wanita kurus compang-camping, yang pernah menjadi menantunya. Ibunya bisa mengucapkan kata-kata yang begitu kejam dan tak berperasaan. Ibu, hentikan. Arga membentak. Suaranya rendah tetapi mengandung keretakan mendalam dalam kepercayaannya selama ini terhadap ibunya. Mataku tidak buta. Apakah anak itu darah daging keluarga kita atau tidak? Aku punya cara untuk mengetahuinya. Aku tidak perlu ibu mengajariku cara menilai orang. Melihat putranya begitu keras kepala secara aneh. Ibu Sari tiba-tiba menyadari dirinya terlalu terburu-buru.
Seorang yang telah melewati begitu banyak kepahitan hidup, seperti dirinya segera mengubah taktik. Ia melepaskan tangan Arga. Mundur selangkah lalu tiba-tiba berlutut di lantai kamar hotel. Dua aliran air mata mengalir deras di pipinya yang penuh. Ia menangis tersedu-sedu. Isak tangis yang penuh luka. Sambil memukul-mukul lantai. Ia mengeluh, "Ya Tuhan. Saya membesarkan anak sampai sebesar ini menanggung begitu banyak kehinaan agar ia bisa seperti sekarang. Namun kini ia karena seorang wanita nakal membentak. Ibunya. Menyuruh ibunya diam. Arga. Arga. Saya melakukan semua ini untuk siapa? Demi kehormatanmu. Demi kekayaanmu. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Kamu bilang saya tidak membiarkanmu mengakui anak kandungmu. Baiklah. Kalau kamu sudah bicara begitu. Sekarang juga saya akan memanggil orang untuk melakukan tes DNA di kota kecil ini. Saya tidak akan membiarkanmu menanggung malu karena tuduhan palsu orang lain." Sambil berkata begitu, Ibu Sari buru-buru mengeluarkan teleponnya. Menelepon seorang kenalan lama di pusat kesehatan kota. Dengan suara keras meminta mereka membawa peralatan ke kamar hotel untuk segera mengambil sampel tes. Ketergesaan dan kecepatan ibunya yang tidak biasa saat ini tiba-tiba mengaktifkan insting waspada dalam diri Arga yang tenang. Ia berdiri bersedekap. Dia mengamati setiap gerak-gerik. Setiap tatapan Ibu Sari yang terus-menerus berputar. Mengapa ibu harus begitu terburu-buru? Mengapa ia berinisiatif meminta tes segera di kota kecil ini? Tempat uang bisa dengan mudah memutarbalikkan segalanya dan juga tempat Ibu Sari memiliki banyak kenalan lama. Kilatan kecurigaan yang tajam tiba-tiba menusuk benak Arga. Membuatnya kedinginan hingga tulang punggung. Tidak sampai 4 jam kemudian. Seorang pria berkemeja putih. Wajahnya pucat berkeringat. Tergesa-gesa mengetuk pintu kamar hotel. Dengan hormat menyerahkan amplop tersegel rapi kepada Ibu Sari. Ibu Sari menyambar amplop itu. Cepat-cepat merobeknya di depan Arga dan Luna. Ia dengan cepat melihat baris kesimpulan terakhir lalu membanting keras hasil tes itu ke meja kaca. Suaranya melengking penuh kemenangan. "Kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat." Tertulis dengan tinta hitam di sini. Hasil DNA jelas menunjukkan tidak ada hubungan darah. Ibu sudah bilang, wanita jalang ini hanya ingin menempel padamu untuk memeras uang. Luna, masih ada alasan lain yang ingin kamu kemukakan. Arga melangkah maju, perlahan mengambil kertas tes itu. Ia menatap tajam tulisan tidak bersama keturunan yang dicetak dengan tinta merah tebal. Otaknya saat ini sangat jernih. Perhitungan waktu cocok setiap hari. Tanda lahir merah berbentuk api khas 3. Generasi keluarga tidak bisa dipalsukan. Dan juga raut wajah bayi yang sangat mirip dengannya. Namun hasil medis menunjukkan angka penolakan total hanya setelah 4 jam. Prosedur tes DNA medis normal membutuhkan setidaknya 1 hingga 3 hari. Ketidaklogisan dalam hal waktu dan prosedur medis ini tidak bisa menipu otak dingin Arga. Arga mendongak melihat ibunya. Ia menangkap tatapan tidak sabar yang agak bersalah dan menghindar di mata Ibu Sari saat ia cepat-cepat memalingkan muka. Melanjutkan memutar tasbih di tangannya. Keruntuhan total kepercayaan terhadap ibunya yang selama ini ia hormati mulai menimbulkan keretakan besar. Ia tiba-tiba menyadari mungkin jebakan perselingkuhan Luna 2 tahun lalu dan juga hasil tes DNA yang tergesa-gesa hari ini semuanya berasal dari tangan yang sama. Arga tidak marah. Ia tersenyum tipis. Senyum dingin dan kejam yang sering muncul setiap kali ia menghadapi kesulitan. Ia perlahan melipat hasil tes itu. Memasukkannya ke saku celananya. Lalu berjalan ke samping tempat tidur di mana bayi Tian An sudah bangun. Menatap sekeliling dengan bingung. Arga membungkuk. Dengan lembut mengusap rambut halus bayi itu. Saat Luna membelakanginya membereskan beberapa pakaian lama. Ia dengan hati-hati mencabut beberapa helai rambut bayi itu yang masih memiliki akar. Mengusapnya cepat ke telapak tangan lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil yang selalu ia bawa. Ia berdiri tegak. Berbalik melihat ibu dan Luna dengan suara datar. Tanpa riak sedikit pun. "Ibu, hasilnya sudah jelas.
Aku harus kembali ke kota malam ini juga untuk menyelesaikan beberapa urusan mendadak. Ibu tinggal saja di hotel ini untuk beristirahat. Besok aku akan menyuruh mobil menjemput ibu pulang kampung. Dan Luna, kamu dan anak tetaplah di sini. Biaya kamar sudah kubayar lunas. Setelah berkata begitu, Arga dengan tegas mengambil jasnya. Berjalan cepat keluar dari kamar hotel. Meninggalkan panggilan ibunya yang penuh keheranan. Langkah kakinya bergegas keluar menuju tempat parkir. Suara mesin mobil meraung di kegelapan malam. Melesat keluar menuju jalan raya. Langsung menuju Jakarta. Arga satu tangan mencengkeram erat kemudi. Satu tangan menyentuh kantong plastik kecil di saku jaketnya. Ia memutuskan akan membawa sampel rambut ini sendiri ke lembaga forensik tingkat tinggi malam itu juga. Tempat di mana tidak ada uang atau kenalan Ibu Sari yang bisa menjangkau untuk memutarbalikkan kebenaran. Jarum jam di dashboard perlahan bergeser ke pukul 3 pagi ketika mobil Arga perlahan berbelok masuk ke gerbang lembaga forensik biologi di Jakarta. Malam ibu kota memudar dalam kabut lembab. Lorong-lorong yang gelap hanya diterangi cahaya lampu LED putih biru yang memancar dari ruang jaga para ahli. Bagi orang biasa, meminta hasil tes DNA dalam beberapa jam di tengah malam adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi dengan pengaruh dan koneksi yang mendalam yang telah Arga kumpulkan selama bertahun-tahun, panggilan telepon darurat di tengah malam telah mengaktifkan prosedur darurat. Arga duduk tak bergerak di kursi panjang baja tahan karat yang dingin di ruang tunggu. Ia telah melepas jasnya. Hanya mengenakan kemeja putih dengan kancing dada terbuka. Lengan bajunya digulung sembarangan hingga melewati siku. Matanya kosong menatap tajam dinding di depannya. Waktu saat ini tidak berjalan dalam menit atau detik. Tetapi, menggerogoti sarafnya dengan pertanyaan-pertanyaan menyiksa diri yang kejam. 2 tahun ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya adalah korban. Bahwa ia berhak membenci dan terluka. Tetapi malam ini, dinginnya ruang tunggu rumah sakit menelanjangi kenyataan lain. Ia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik ketenaran. Menggunakan kesibukan untuk menutupi kelemahan dirinya di hadapan penilaian ibunya. Anda Arga. Hasilnya sudah ada. Suara panggilan wakil profesor kenalan menarik. Arga keluar dari lumpur perenungan. Sang ahli melangkah keluar. Wajahnya lelah setelah giliran malam, tetapi matanya sangat serius. Ia menyerahkan sebuah folder berisi dokumen yang terbungkus kantong plastik medis. Lalu dengan lembut menepuk bahunya. Tingkat kesamaan struktur genetik antara 2 sampel rambut adalah 99. Pifenjejo. Secara forensik biologis, bayi itu sepenuhnya adalah anak kandung Anda. Hasil ini telah diperiksa silang oleh 3 teknisi independen. Tidak mungkin ada kesalahan. Adapun kertas hasil di kota kecil yang Anda ceritakan, saya rasa Anda sudah tahu jawabannya. Arga menerima folder itu. Tangannya gemetar hebat hingga ujung-ujung kertas bergesekan. Menciptakan suara gemerisik. Meskipun sudah mempersiapkan mentalnya sejak melihat tanda lahir di tengkuk Tian An. Tetapi ketika melihat angka 99%, 99% tertera dengan bangga di kertas. Berstempel merah dari lembaga terkait. Seluruh dada Arga masih sesak seperti dicekik, tangan tak terlihat. Bayi itu adalah anaknya. Luna tidak berselingkuhan. Semuanya adalah kebohongan yang menjijikkan. Ia tidak menunggu hingga fajar. Arga melangkah keluar ke mobil. Segera menelepon asisten kepercayaannya. Suaranya dingin seperti es di musim dingin. Bangun sekarang. Carikan saya orang bernama Teguh. Yang 2 tahun lalu muncul di folder foto bukti yang diberikan. Ibu saya. Paksa dia mengatakan yang sebenarnya dengan cara apapun. Sebelum pukul 6 pagi harus ada rekaman pengakuan dikirimkan ke ponsel saya. Jika dia tidak bekerja sama, gunakan saja utang judinya di kasino perbatasan. Mobil Maybach kembali melaju di kegelapan malam. Berbalik arah menuju hotel di kota kecil tempat Ibu Sari dan Luna berada. Kecepatan mobil merobek kabut malam. Di dunia bisnis, Arga terkenal sebagai orang yang berotak dingin. Sekali ia menemukan lubang dalam sebuah proyek,
Ia akan membasmi sampai ke akarnya. Dan sekarang lubang terbesar. Yang paling menyedihkan. Justru berada di dalam rumahnya sendiri. Pukul 5.30 pagi. Telepon. Arga berdering. Sebuah file rekaman. Suara berdurasi 15 menit dikirimkan beserta pesan singkat dari asistennya. Dia sudah mengaku semuanya. Persis seperti yang Anda duga. Arga memutar file rekaman suara itu. Suara dengungan mesin perekam bercampur dengan suara gemetar ketakutan dari pria bernama Teguh bergema di kabin mobil yang kosong. Ia mengaku bahwa 2 tahun lalu, ia hanyalah seorang pencuri kecil. Didatangi oleh seorang wanita terhormat. Memberinya setumpuk uang besar senilai 1 rumah di desa. Tugasnya sangat sederhana. Memanfaatkan saat Arga sedang bepergian jauh. Sengaja mendekati Luna ketika ia pergi ke pasar atau bekerja. Mengatur situasi ambigu seperti tabrakan mobil. Membantunya saat jatuh lalu menyewa fotografer untuk memotret dari sudut tersembunyi untuk menciptakan kesan bahwa mereka berdua sedang berkencan secara diam-diam. Bahkan malam Ibu Sari memergoki. Ibu Sarilah yang secara pribadi menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu kamar tidur Luna agar Teguh bisa menyelinap masuk dan berdiri di samping tempat tidur saat Luna sedang tidur pulas karena sup penenang yang telah dipaksa Ibu Sari minum sebelumnya. Saya bersumpah. Saya tidak pernah menyentuh sehelai rambut pun Mbak Luna. Ibu Sari bilang saya hanya perlu berdiri di sana 5 menit agar beliau bisa memotret lalu lari lewat pintu belakang. Saya butuh uang untuk membayar utang judi jadi saya nekat melakukannya. Mohon ampun. Tuan Arga. Suara permohonan Teguh terhenti ketika Arga sengaja menekan berhenti. Di dalam kabin mobil. Napas Arga menjadi sesak. Kedua matanya memerah karena gumpalan darah. Ternyata istrinya yang setia telah difitnah dengan sangat keji oleh ibu mertuanya sendiri. Sup penenang. Kunci cadangan. Foto-foto dari sudut tersembunyi. Sebuah drama sempurna yang disutradarai oleh ibu yang selalu mengucapkan zikir kasih sayang. Ketika Arga mendorong pintu masuk ke kamar hotel, langit baru saja mulai terang. Sinar matahari pagi pertama menembus gorden. Menerangi Ibu Sari yang duduk di kursi empuk. Tangannya masih rutin memutar tasbih. Wajahnya menunjukkan kegelisahan setelah semalam tidak tidur. Melihat Arga kembali dengan penampilan lelah dan kuyu. Ibu Sari buru-buru berdiri. Berpura-pura ramah. Arga, kamu sudah pulang. Tadi malam kamu pergi kemana? Ibu telepon tidak bisa. Ibu, khawatir semalam suntuk. Ayo, cuci muka dulu. Lalu kita siap-siap pulang kampung. Hari ini kenduri desa. Kerabat sudah menunggu. Arga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan ke meja kaca lalu membanting keras folder berisi hasil tes DNA dari kepolisian ke atas meja. Suara berdebam nyaring di ruangan yang hening membuat Ibu Sari terlonjak kaget. Kamu melakukan apa? Suara Ibu Sari mulai bergetar ketika melihat logo lembaga forensik tingkat tinggi di sampul. Fale. Ibu buka dan lihatlah. Arga membentak. Suaranya rendah tetapi mengandung beban yang mencekik. Ibu Sari dengan gemetar memegang kertas itu. Matanya dengan cepat menyapu istilah-istilah ilmiah dan berhenti pada angka 99. Paivenjejo. Wajahnya yang penuh langsung pucat pasi. Bibirnya terkatup rapat. Berusaha mencari alasan. Ini membuktikan apa? Belum tentu lembaga di kota itu bekerja lebih teliti daripada kenalan ibu di sini. Ibu masih mau berdrama sampai akhir. Arga dengan dingin mengeluarkan teleponnya. Menekan tombol putar rekaman suara Teguh. Suara pria saksi palsu 2 tahun lalu terdengar jelas. Setiap kata pengakuan seperti tamparan langsung yang menelanjangi seluruh topeng kebaikan dan keanggunan yang telah Ibu Sari bangun dengan susah payah. Semakin Ibu Sari mendengar, tasbih di tangannya semakin bergetar, lalu tiba-tiba putus. Butiran kayu bundar kecil berjatuhan di lantai. Keramik hotel berhamburan ke seluruh ruangan, menciptakan suara gemerincing yang kacau seperti kehancuran dalam hati wanita itu. Ibu Sari mundur, ambruk ke sofa. Wajahnya panik luar biasa.
Kebohongan mengerikan telah terungkap. Tidak ada lagi jalan mundur untuk alasan. Ia memandang putra satu-satunya. Putra yang selama ini selalu menuruti tanpa syarat. Kini menatapnya dengan tatapan asing. Dingin. Dan penuh rasa jijik. Mengapa ibu melakukan itu? Suara Arga tercekat. Air mata yang tertahan sejak semalam kini tumpah. Mengalir deras di wajahnya yang kuyu. Apa salah Luna kepada ibu? Ia sabar kepada ibu. Merawat ibu setiap kali makan dan tidur. Tidak pernah sedikit pun meminta apa-apa. Mengapa ibu menggunakan hati yang jahat itu untuk mendorongnya ke neraka? Agar darah dagingku harus lahir di tungku bata. Harus menanggung pengusiran seluruh desa seperti kemarin. Ibu zikir setiap hari. Untuk apa jika hati ibu sekejam ini? Ibu Sari menangis meraung. Ia menerjang memeluk kaki Arga. Penampilan mewah dan anggun sehari-hari hilang sama sekali. Hanya tersisa keegoisan yang menyedihkan dari seorang ibu yang ekstrem. Arga, ibu salah. Ibu tahu ibu salah. Tapi ibu melakukan itu semua hanya demi kamu. Dulu keluarga kita miskin. Ibu harus mengemis setiap mangkuk bubur untuk membesarkanmu. Ibu takut. Ibu takut kalau kamu sudah kaya nanti. Kamu akan diombang-ambingkan oleh wanita lain. Ia akan membagi hartamu. Luna itu baik hati tapi keluarganya terlalu miskin. Ia tidak bisa membantu apa-apa untuk masa depanmu. Ibu ingin kamu menikah dengan orang yang sepadan. Orang yang bisa membantumu berdiri kokoh di masyarakat ini. Ibu tidak ingin ada yang merebut putra ibu. Arga. Maafkan ibu. Arga perlahan melepaskan jari-jari ibunya dari kakinya. Keterpurukan. Alasan yang mengatasnamakan kasih sayang ibu saat ini hanya membuatnya merasa sesak dan sangat sakit. Ia menyadari justru bakti buta. Kelemahannya yang tidak mau mencari tahu kebenaran 2 tahun lalu itulah yang menjadi senjata paling tajam yang menusuk dada Luna. Mengubahnya menjadi pelaku langsung dalam kasus pencemaran nama baik ini. Ia menatap ibunya dengan tatapan dingin yang belum pernah ada sebelumnya. Suaranya datar tetapi mengandung keputusan yang tidak bisa diubah. Ibu mengatasnamakan kasih sayang untuk menghancurkan hidup orang lain. Menghancurkan darah dagingku sendiri. Keegoisan ibu telah membunuh putra yang berbakti dulu. Mulai hari ini, aku akan membekukan semua rekening bank atas nama ibu. Villa di kota juga akan kutarik kembali. Aku akan membelikan ibu sebuah rumah kecil di sebelah vihara di pinggir kota. Ibu pulang ke sana dan hidup tenang. Hadapi sendiri apa yang telah ibu perbuat. Besok sopir akan mengantar ibu pulang kampung untuk kenduri. Tapi ibu pergi sendiri saja. Aku tidak bisa lagi berdiri bersama seorang ibu yang telah tega mendorong cucu kandungnya sendiri ke jurang. Setelah berkata begitu, Arga berbalik langsung menuju kamar tidur di dalam tempat Luna dan bayi Tian-an baru saja bangun karena suara ribut di ruang tamu. Ia mendorong pintu masuk. Meninggalkan di belakangnya tangisan. Terseduh-seduh. Suara ketukan pintu permohonan Ibu Sari yang sia-sia. Tangisan terseduh-seduh dan ketukan pintu putus asa Ibu Sari di luar ruang tamu semakin pelan lalu tenggelam dalam keheningan kamar tidur di dalam. Arga berdiri bersandar pada pintu kayu yang sedikit terbuka. Bahu lebarnya sedikit merosot. Dadanya berdebar dengan napas yang terengah-engah dan berat. Kamar tidur hotel kota kecil saat ini hanya diterangi oleh seberkas cahaya kuning pucat yang lemah menembus celah gorden jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Di tempat tidur, putih bersih. Bayi Tian-an sudah bangun entah sejak kapan. Anak itu tidak rewel. Mata besarnya yang bulat hitam polos menatap kosong ke ruang asing. Kedua tangan mungilnya mencengkeram erat ujung baju lama ibunya sebagai refleks pertahanan diri yang naluriah. Luna duduk di tepi tempat tidur. Perlahan mengancingkan kembali kancing baju kaos yang miring untuk anaknya. Wajahnya datar hingga menakutkan. Seolah suara-suara sumbang. Pengakuan-pengakuan keji yang baru saja terdengar di luar ruang tamu sama sekali tidak menimbulkan gelombang emosi apapun di wajah yang layu itu. Ia tahu segalanya. Mendengar segalanya. Tetapi kebenaran yang baru saja, Arga habiskan sepanjang malam untuk menelanjanginya. Baginya sekarang sudah terlambat.
Itu seperti hujan lebat yang turun di ladang yang sudah mati kering karena kekeringan. Tidak bisa menghidupkan kembali benih kehidupan apapun. Arga perlahan melangkah maju. Setiap langkah kakinya berat, seperti memikul batu. Menginjak lapisan karpet yang berdebu di kamar sewaan. Ia berlutut satu kaki di samping tepi tempat tidur. Jaraknya cukup dekat, hingga ia bisa mencium bau susu tawar bercampur bau asap dapur yang menyengat di rambut Luna yang kusut. Ia mengeluarkan sebuah cek dari saku jaketnya. Meletakkannya perlahan di atas meja kayu kecil di samping tempat tidur. Di atas kertas putih bersih itu, angka 10 miliar rupiah ditandatangani dengan tinta biru tegas dan angkuh. Sejumlah uang yang cukup untuk ibu dan anak itu keluar dari tungku bata yang reot. Membeli rumah yang layak di kota dan menjalani hidup mewah sepanjang sisa hidup mereka. Luna. Suara Arga merendah. Serak mengandung permohonan yang rendah hati. Aku sudah tahu semuanya. Hasil penyelidikan dari Jakarta dan juga pengakuan si Teguh. Semuanya telah membuktikan kamu tidak bersalah. Akulah yang salah. Akulah yang lemah. Yang membiarkanmu dan anak harus menanggung penderitaan ini. Uang ini bukan untuk menebus kesalahanku tetapi agar kamu bisa mengurus anak. Bawalah anak ke kota. Luna. Aku akan menebusnya. Akan memberikan yang terbaik untuk anak. Tidak akan membiarkan ibu dan anakmu menerima tamparan. Lemparan batu dari siapapun lagi. Luna menatap cek yang diletakkan di meja lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah Arga yang kuyu dan merah karena begadang. Ia tidak menangis. Tidak marah berteriak. Ia sedikit tersenyum sinis. Senyum yang membawa penghinaan dan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengulurkan tangan kasarnya. Memperlihatkan kapalan dan bekas luka hitam karena mengangkut bata. Lalu mengambil cek 10 miliar rupiah itu. Arga melihat gerakannya. Dalam hatinya tumbuh secercah harapan tipis. Namun di detik berikutnya, Luna dengan acuh tak acuh menjatuhkan kertas itu ke gelas air minum yang diletakkan di sampingnya. Kertas yang basah dengan cepat melunak. Angka-angka miliar rupiah. Tanda tangan angkuh si miliarder kota luntur. Mengambang di air seperti lelucon murahan. Arga terdiam. Matanya melebar. Luna. Kamu melakukan apa? Luna mendongak menatap. Lurus ke matanya. Suaranya datar. Dingin seperti angin musim kemarau. Anda Arga. 2 tahun lalu. Saya pergi dengan tangan kosong. Membawa nama tercela. Wanita jalang tak tahu malu. Saat itu saya berlutut di kaki Anda. Berpegangan pada ujung celana Anda sambil menangis. Bersumpah sampai serak bahwa saya tidak bersalah. Apakah Anda sedikit pun memandang saya? Anda percaya pada foto-foto palsu ibu Anda. Anda percaya pada keegoisan Anda sendiri. Anda melempar surat cerai ke wajah saya seperti melempar setumpuk sampah. Sekarang Anda membawa selembar kertas lusuh dengan beberapa angka nol di dalamnya ke sini. Ingin membeli ketenangan hati Anda. Kenapa saya tidak menjual Luna? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin anak punya kehidupan yang lebih baik. Anak itu pucat sekali. Arga panik menjelaskan. Kedua tangannya gemetar. Anak saya pucat, lapar dan compang-camping tetapi ia tumbuh besar dengan ASI bersih. Seorang ibu yang bekerja mengangkut bata sewaan. Mencuci piring sewaan. Suara Luna tiba-tiba merendah. Mengandung kekuatan batin yang tangguh dari seorang wanita yang telah melewati batas kekejaman. 2 tahun ini. Malam-malam dingin menusuk tulang di gubuk terpal di samping tungku bata. Anak saya demam kejang tidak punya sepeser pun untuk membeli obat. Saya harus menggendong anak berjalan 5 kilometer di malam hari. Anda di mana? Anda sibuk dengan pesta-pesta. Penghargaan. Sibuk dengan proyek-proyek ratusan miliar. Sibuk menjadi anak yang berbakti dengan cara yang salah untuk menyenangkan ibu Anda yang kejam. Saat saya dan anak paling membutuhkan Anda. Anda adalah nol besar. Sekarang anak sudah bisa merangkak. Sudah bisa berjalan. Sudah melewati hari-hari badai terberat dengan perlindungan saya sendiri. Anda malah datang ke sini ingin mengakui anak. Ingin menjadi ayah yang baik.
Apakah Anda tidak merasa konyol? Setiap kalimat Luna seperti cambuk yang langsung mengenai kulit Arga. Menelanjangi kesombongan dan keegoisannya selama ini. Ia menyadari uangnya. Kekuasaan yang selalu ia banggakan yang bisa memutarbalikkan dunia bisnis. Ketika dihadapkan pada harga diri tertinggi dan kebanggaan seorang ibu tunggal miskin. Menjadi begitu menyedihkan dan tidak berharga. Uang bisa membangun menara pencakar langit. Tetapi tidak berdaya untuk menyembuhkan jiwa yang telah ia hancurkan berkeping-keping. Arga menunduk. Air mata pria di atas 30 tahun yang terlambat menetes. Membasahi karpet. Ia tidak berani lagi melihat tangan Luna yang pecah-pecah. Harga diri si miliarder benar-benar hancur berkeping-keping. Luna, aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak memohon kamu harus memaafkanku segera. Tetapi kumohon jangan menyiksa dirimu sendiri lagi. Anak itu darah dagingku. Tanda lahir di tengkuknya adalah tanda yang tidak bisa disangkal. Meskipun kamu membenciku bagaimanapun. Anak itu juga membutuhkan lingkungan yang baik untuk tumbuh besar. Perlu dilindungi dari fitnah orang lain. Luna melihat kepala Arga yang sudah beruban beberapa helai rambut putih menunduk di depannya. Keteguhan di matanya sedikit bergetar ketika melihat putranya yang masih kecil mengulung jari dengan bingung di tempat tidur. Ia mengerti kata-kata Arga tidak salah. Kejadian di awal desa kemarin telah menjadikan ibu dan anak itu pusat perhatian opini publik desa yang kejam. Meskipun Arga berdiri membela, gelar anak haram dan gosip jahat akan tetap melekat pada Tian An seperti bayangan panjang sepanjang masa kecil anak itu. Jika ia terus keras kepala tinggal di desa miskin ini, ia bisa menanggung malu. Bisa makan nasi dengan air putih. Tetapi anaknya tidak bisa. Luna menghela napas panjang penuh kelelahan. Ia memalingkan wajahnya. Suaranya merendah. Tidak lagi. Tajam tetapi dingin seperti keputusan yang tak terbantahkan. Saya tidak akan menerima sepeser pun dari cek Anda itu. Saya juga tidak akan kembali ke rumah yang penuh intrik dan kebohongan di kota itu untuk menjadi istri boneka lagi. Jika Anda benar-benar ingin yang terbaik untuk anak, ingin menebus kesalahan lemah Anda 2 tahun lalu, maka gunakanlah kekuasaan. Kekayaan yang selalu Anda banggakan untuk membersihkan kehormatan saya dan anak saya di tanah ini. Saya ingin mereka yang kemarin melempar batu ke anak saya. Mereka yang kemarin meludahi wajah saya. Berlutut di depan anak saya dan bertobat. Lakukanlah itu. Baru kita bicara tentang masa depan anak. Arga mendongak. Matanya bertemu dengan keteguhan. Dingin tetapi membara harga diri Luna. Sebuah pemikiran baru. Kuat menyala di benak si miliarder. Ia mengerti sekarang. Ingin mendapatkan Luna kembali. Ingin mendapatkan putra kandungnya. Ia tidak bisa menggunakan uang. Juga tidak bisa menggunakan keterpurukan yang rendah hati untuk memohon belas kasihan. Ia harus menurunkan ego seorang atasan. Belajar mencintai lagi dari awal dan menggunakan senjata kekuasaannya sendiri untuk melindungi ibu dan anak itu secara nyata. Dimulai dari menuntut keadilan dan harga diri yang hilang untuk wanita dalam hidupnya. Arga berdiri tegak. Ia perlahan merapikan lipatan kemejanya yang kusut. Mata merah menyala kini digantikan oleh ketenangan dingin. Ketegasan yang dimiliki seorang rubah tua di dunia bisnis. Ia melihat Luna lalu mengangguk dengan tegas. Baik. Kamu di sini jaga anak. Sisanya biarkan aku yang urus. Setelah berkata begitu Arga melangkah tegas menuju pintu. Suara langkah kakinya bergema di lantai keramik. Langsung menuju ruang tamu tempat panggilan telepon untuk sebuah kudeta dan penuntutan keadilan paling mengerikan di pedesaan ini mulai terhubung. Halaman joglo desa pada hari kenduri sesak di bawah terik matahari awal musim panas. Bau asap kemenyan yang hikmat bercampur dengan dentingan piring dan celotehan ramai ratusan warga dari keluarga besar dan desa yang datang menghadiri pesta. Di sudut halaman, 3 barisan meja panjang beralaskan taplak meja merah menyala, menyajikan berbagai hidangan mewah. Makanan yang hanya keluarga paling kaya di daerah itu yang mampu membayarnya. Kepala-kepala berkumpul. Mata-mata melirik ke arah gerbang joglo.
di mana mobil mewah berwarna hitam masih terparkir diam sejak pagi. Semua orang berbisik-bisik tentang cerita mengejutkan di awal desa kemarin. Orang-orang setengah penasaran dengan kekayaan Arga, setengah menghina dan menunggu melihat nasib ibu dan anak wanita yang membawa anak haram itu akan diusir bagaimana setelah pernyataan Arga yang penuh amarah. Ibu Sari duduk di kursi kehormatan yang disediakan untuk sesepuh di tengah joglo. Wajahnya pucat pasi terlihat jelas di balik riasan yang terburu-buru. Kalung tasbih yang putus kemarin sudah tidak ada di tangannya, diganti dengan kedua tangan kosong yang gemetar. Sesekali melihat keluar seolah duduk di atas bara api. Keputusan dingin putranya di kamar hotel masih seperti pedang yang menggantung di atas kepalanya. Ia tahu Arga tidak main-main. Rasa puas diri, kebanggaan memamerkan kekayaan di desa yang selalu ia impikan kini hanya tinggal cangkang yang bergetar di hadapan badai yang akan segera datang. Tepat pukul 10.00 pagi. Suara mesin yang meraung dari arah gerbang joglo membuat seluruh halaman joglo tiba-tiba hening. Bukan satu, melainkan 3 mobil mewah hitam beriringan melaju langsung ke halaman keramik. Dari mobil terdepan Arga turun. Ia telah berganti dengan setelan jas hitam lain yang rapi. Penampilannya dingin, tegas hingga menakutkan. Tetapi yang membuat seluruh halaman joglo berdiri, membulatkan mata terkejut adalah 2 orang yang keluar dari kursi belakang. Luna turun. Rambutnya disanggul rapi di belakang leher. Mengenakan kebaya sutra berwarna biru muda. Meskipun sederhana tetapi sangat bersih dan anggun. Di tangannya ada bayi Tian An. Hari ini anak itu mengenakan pakaian baru. Wajahnya yang gembil meskipun masih sedikit pucat tetapi mata besarnya yang bulat cerah bersinar di bawah sinar matahari. Di belakang mereka adalah 4 pria paruh baya mengenakan suit hitam elegan. Memegang tas kerja berisi dokumen dengan sikap yang sangat serius. Barisan pengacara top yang disewa Arga dari kota langsung datang malam itu. Arga melangkah panjang langsung menuju teras tinggi halaman joglo, tempat kepala suku dan para pejabat keluarga sedang duduk. Barisan pengacara dengan cepat berbaris di belakangnya, menciptakan tekanan tak terlihat yang menyelimuti seluruh ruangan. Bisikan-bisikan segera terhenti. Hanya terdengar langkah kaki Arga yang bergema di lantai keramik. Anda Arga. Ada apa ini? Hari ini adalah hari kenduri yang hikmat bagi keluarga. Mengapa Anda membawa ibu dan anak wanita ini serta orang-orang ini ke sini? Kepala suku berdiri gemetar. Tangannya mencengkeram erat tongkatnya, berusaha mempertahankan wibawa seorang atasan. Tetapi suaranya sudah tercekat karena ketakutan di hadapan aura mendominasi Arga. Arga tidak langsung menjawabnya. Ia berbalik menyambut bayi Tian An dari tangan Luna. Menggendong anak itu dengan canggung, tetapi sangat hati-hati. Ia membalikkan tubuh anak itu. Perlahan mengangkat ujung baju anaknya, yang masih muda. Memperlihatkan tanda lahir merah berbentuk api kecil di tengkuk, di bawah pandangan ratusan orang yang menahan napas menyaksikan. Kalian buka mata lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Suara Arga meraung, bergema mengguncang seluruh joglo kuno. Ini adalah tanda lahir merah yang diturunkan 3 generasi di keluarga saya. Bayi ini adalah Tian An. Darah daging kandung. Cucu sah dari keluarga ini. Kemarin, siapa saja yang mengatasnamakan moral, mengatasnamakan tradisi keluarga untuk mengangkat tongkat, melempar batu, meludahi ibu dan anak ini. Majulah ke sini. Seluruh halaman joglo hening, seperti kuburan. Beberapa wanita cerewet yang kemarin masih berani berdiri di depan pertigaan jalan kini menundukkan kepala bersembunyi di belakang orang lain. Tangan dan kaki mereka gemetar. Kepuasan, sifat suka ikut campur, dan keegoisan opini publik pedesaan tiba-tiba hancur di hadapan kebenaran yang kejam dan kekuasaan mutlak uang yang nyata. Seorang pria dari tim pengacara melangkah maju, membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Suaranya tegas dan profesional bergema melalui sistem pengeras suara joglo. Hormat saya kepada seluruh warga dan pemerintah daerah yang hadir di sini. Saya adalah pengacara perwakilan dari Bapak Arga. Kami telah mengumpulkan bukti lengkap. Gambar,
dan video yang merekam tindakan penyerangan. Pencemaran nama baik yang serius terhadap Ibu Luna dan cucu Tian An kemarin. Pada saat yang sama, kami juga menyimpan rekaman pengakuan pria bernama Teguh. Orang yang menerima uang untuk memalsukan bukti perselingkuhan dan memfitnah Ibu Luna 2 tahun lalu. Semua berkas gugatan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik dan penganiayaan telah kami selesaikan dan akan segera kami ajukan ke Pengadilan Negeri Provinsi setelah upacara ini. Siapapun yang terlibat dalam kejadian kemarin bersiaplah untuk menghadapi penjara. 2 kata penjara masuk ke telinga orang-orang desa itu, seperti sambaran petir. Kepala suku mendengar itu. Tongkat di tangannya terjatuh ke tanah. Wajahnya yang tua pucat pasi tanpa setetes darah. Mereka yang dulu ikut-ikutan menghina Luna mulai panik. Ada yang bahkan menangis terseduh-seduh karena ketakutan. Mereka menyadari si miliarder angkuh yang berdiri di depan mereka memiliki uang dan kekuasaan yang cukup untuk mengubah ancaman itu menjadi kenyataan. Mendorong seluruh keluarga mereka ke dalam masalah hukum. Ibu Sari dari dalam joglo keluar. Menyaksikan pemandangan runtuhnya keluarga. Menyaksikan putra satu-satunya dengan dingin menggunakan hukum untuk membersihkan semua orang yang pernah mengikuti kebohongannya. Ia berlutut di tangga batu. 2 aliran air mata mengalir menyedihkan. Arga menyapu pandangannya ke wajah-wajah yang gemetar ketakutan di sekitarnya. Ia tidak memilih untuk diam pergi untuk mendapatkan ketenangan egois untuk dirinya sendiri. Ia mengerti. Untuk membersihkan rasa malu bertahun-tahun bagi Luna. Agar Tian An bisa hidup dengan kepala tegak. Ia harus menghancurkan prasangka jahat orang-orang di sini. Tepat di tempat ia dilahirkan. Arga perlahan melangkah maju ke depan Luna. Di hadapan ratusan pasang mata yang tertuju padanya. Di hadapan pemerintah daerah dan seluruh keluarga. Si miliarder senilai miliaran rupiah yang angkuh tiba-tiba merendahkan bahunya. Ia membungkuk 90 derajat di depan wanita yang mengenakan kebaya biru muda. Kedua tangannya gemetar. Mencengkeram erat ujung bajunya. Suaranya tercekat bergema di halaman joglo yang berangin. Luna. Di hadapan seluruh keluarga dan penduduk desa hari ini. Aku menundukkan kepala memohon maaf kepadamu. Akulah yang salah. Akulah yang lemah yang percaya pada kebohongan. Dengan tanganku sendiri mendorong istri yang setia dan darah dagingku sendiri ke neraka dunia. Hari ini aku mengembalikan kesucianmu. Mengembalikan kehormatan. Dan kebanggaan yang pantas kamu dapatkan. Kumohon berikan aku satu kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupku berdiri di belakang melindungi ibu dan anakmu. Tidak akan membiarkan siapapun di dunia ini berhak menyakitimu sekali lagi. Tindakan Arga menundukkan kepala dan membungkuk seperti dorongan kuat yang langsung mengenai hati nurani dan konservatisme seluruh desa. Luna berdiri di sana melihat kepala pria yang pernah menjadi suaminya menunduk di kakinya. Setetes air mata yang jarang terlihat setelah 2 tahun tertahan akhirnya menetes. Mengalir deras di pipinya yang kurus. Jatuh ke kebaya biru muda. Itu bukan air mata kelemahan. Melainkan air mata kelegaan atas begitu banyak rasa, malu dan pahit yang harus ia tanggung di dasar masyarakat selama 2 tahun ini. Ia dengan lembut mendekap erat Tian An. Mendongak melihat langit biru yang berangin di atas joglo kuno. Merasa seperti beban ribuan kilo baru saja terangkat dari nasibnya yang kejam. Di bawah halaman joglo, orang tua kandung Luna. Mereka yang 2 tahun lalu karena percaya fitnah. Karena malu kepada tetangga lalu tega membuang putrinya. Kini tidak bisa menahan diri lagi. Mereka bergegas mendekat. Memeluk erat putri mereka yang malang. Tangisan terseduh-seduh sang ayah dan isak tangis tertahan sang ibu bercampur menjadi satu. Menghapus hari-hari keretakan dan sakitnya ikatan keluarga. Arga berdiri tegak. Ia melihat Luna dan keluarganya bersatu dalam air mata. Hatinya lega. Tetapi juga penuh dengan keteguhan baru. Ia menoleh ke barisan pengacara. Mengangguk dengan tegas. Pembalasan dendam hukum si miliarder telah mencapai tujuan utamanya. Bukan untuk membalas dendam dengan kekerasan. Melainkan untuk menggunakan keadilan tertinggi mengembalikan harga diri bagi wanita yang ia cintai.
Setelah pesta penghormatan dan keadilan yang menggemparkan di halaman joglo, Arga tidak menggunakan kekuasaan atau kekayaannya untuk memaksa Luna mengemasi barang-barang dan mengikutinya kembali ke apartemen penthouse mewah di kota. Ia sangat mengerti. Luka-luka yang terakumulasi selama 2 tahun di hati wanita itu tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf publik atau hukuman jera bagi mereka yang berniat jahat. Harga diri dan luka Luna membutuhkan ruang hening untuk menyembuhkan diri. Dan ia rela mundur. Merendahkan diri untuk mendampinginya dari hal-hal yang paling mendasar. Arga memutuskan untuk menunda semua kesibukan pekerjaan di kota besar. Ia tidak menyewa mobil mewah. Tidak tinggal di villa pinggir kota. Melainkan mencari sebuah rumah genting 3 ruangan tua yang tersembunyi di tepi kanal kecil di pinggir kota. Tidak jauh dari Tungku Bata tua tempat Luna pernah bekerja. Setiap hari, penduduk sekitar tidak lagi melihat sosok ketua yang agung mengenakan jas rapi berdiri di samping mobil mengkilap. Sebaliknya, yang terlihat adalah seorang pria berusia 30 kerapunan yang sederhana mengenakan celana pendek kain kasar, kaos pudar, kaki dan tangan berlumpur setiap hari mengayuh sepeda butut ke desa. Setiap pagi ketika kabut masih menggantung tipis di permukaan sungai Citarum, Arga sudah berada di kebun kecil di belakang rumah Luna. Ia sendiri memegang cangkul, membalik setiap gumpalan tanah yang tandus untuk membuat bedengan sayuran, membersihkan kandang ayam yang reyot ditumbuhi rumput liar. Kedua tangannya yang dulu hanya terbiasa menandatangani dokumen bernilai jutaan dolar, kini kapalan karena gagang cangkul dan tergores duri bambu. Arga tidak mengeluh, tidak meratap. Setiap ayunan cangkul yang masuk ke tanah, ia merasa seperti sedang membersihkan sendiri bagian kesombongan. Kesombongan bertahun-tahun hidup dengan kemegahan palsu di kota besar. Ia ingin membuktikan kepada Luna bahwa ia datang ke sini bukan sebagai atasan yang memberikan belas kasihan atau uang, melainkan sebagai seorang pria. Seorang ayah yang ingin menggunakan kerja keras yang jujur untuk melindungi keluarganya. Luna masih bersikap acuh tak acuh. Tenang seperti bayangan. Ia tidak melarang Arga datang ke kebun tetapi juga tidak berinisiatif berbicara dengannya. Setiap hari ia masih bangun saat ayam berkokok. Membereskan rumah lalu duduk di teras rumah. Merajut keranjang anyaman sewaan untuk mencari beberapa koin untuk membesarkan anaknya. Namun, tatapannya tidak lagi dingin dan defensif seperti hari-hari pertama bertemu di hotel. Sesekali dari teras rumah, asap dapur mengepul. Luna perlahan mendongak melihat punggung tinggi besar, Arga yang berkeringat mengangkut air dari kanal untuk menyiram bedengan sawi hijau. Melihat bagaimana seorang pria yang dulu hidup dalam kemewahan kini dengan sabar, canggung belajar menyalakan tungku kayu. Cara memperbaiki atap joglo orang tua kandungnya yang reyot. Hati Luna yang dulunya beku sedikit bergetar sangat pelan. Ia tiba-tiba menyadari Arga sedang benar-benar keluar dari kemewahan dirinya untuk menyentuh dunia kelaparan. Kehinaan yang telah ia lewati. Momen paling sakral di hari-hari damai di sawah tua bagi Arga adalah sore hari ketika sinar matahari kuning keemasan seperti madu tumpah di tanggul-tanggul sawah. Saat itulah Luna setuju ia menggendong bayi Tian An ke tepi sungai untuk menikmati angin. Bayi berusia 1 tahun itu setelah sebulan dirawat dengan baik. Makan makanan bergizi kini sudah kembali sehat. Pipinya yang gembil dan lengan bajunya yang digulung tinggi memperlihatkan lipatan daging yang padat. Anak itu sangat keras kepala. Sifatnya persis seperti Arga. Tetapi ia memiliki senyum yang ramah dan mata bening seperti ibunya. Arga menggendong anaknya. Langkahnya yang canggung melewati rumput liar yang menempel di ujung celananya. Ia perlahan menunjukkan Tian An pemandangan matahari terbenam di sungai Citarum. Anak itu bingung. Kedua tangan mungilnya mencengkeram erat bahu lebar ayahnya. Dan kemudian suatu sore yang berangin, ketika Arga dengan canggung berusaha menggunakan sehelai rumput untuk bermain-main dengan anaknya, bayi Tian An tiba-tiba tersenyum. Bibirnya yang masih muda mengulung jari tiba-tiba mengeluarkan suara-suara pertama yang jelas. Papa, Papa. Seluruh tubuh Arga seperti disambar arus listrik yang kuat mengalir di tulang punggungnya. Ia terdiam di tempat. Tangan yang menggendong anaknya tiba-tiba gemetar hebat.
Air mata pria berusia 30 kerapaan itu tiba-tiba tumpah, mengalir deras ke pipi Gembil, anaknya. Suara papa yang sakral itu. Ia harus menunggu setahun penuh dalam ketidaktahuan. Harus menebus dengan perjalanan yang kejam dan penuh kesalahan baru bisa mendengarnya. Arga menekan erat wajahnya yang tegas ke dada anaknya yang masih muda dan hangat. Mendengar detak jantung anaknya yang teratur bercampur dengan isak tangisnya sendiri. Itu adalah ikatan darah yang sakral. Tali tak terlihat tetapi begitu kokoh, sehingga tidak ada kekuatan. Tidak ada kebohongan di dunia ini yang bisa memisahkannya lagi. Luna berdiri tak jauh dari sana. Di samping tumpukan jerami yang sedang terbakar mengeluarkan asap biru tipis berbau pedesaan. Menyaksikan pemandangan pria yang kuat itu berlutut di rerumputan menggendong anaknya menangis seperti anak kecil. Menyaksikan air mata penyesalan, Arga jatuh di pipi Tian An. Dinding kokoh yang ia bangun 2 tahun ini secara resmi muncul retakan besar. Ia sedikit memalingkan wajahnya. Cepat-cepat menyeka air mata yang akan tumpah di sudut matanya. Harga diri seorang ibu dalam dirinya telah terobati dan kebencian yang selama ini ia rasakan tiba-tiba terasa ringan seperti asap dapur yang terbang tinggi ke angkasa luas di sawah tua. Makan malam hari itu. Di rumah genting 3 ruangan tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Di atas nampan bambu. Selain sepiring sayur sawi yang ditanam sendiri oleh Arga dan semangkuk sambal sederhana, Luna telah berinisiatif menyendokkan nasi penuh untuknya. Arga menyambut mangkuk nasi dari tangan mantan istrinya. Tangannya secara tidak sengaja menyentuh kapalan di tangan wanita itu. Kali ini Luna tidak menarik tangannya. Ia menunduk dengan lembut mengambil sepotong tahu ke mangkuknya. Suaranya pelan, datar tetapi mengandung kelegaan yang tak terbatas. Makanlah banyak. Akhir-akhir ini kamu terlihat kurus dan gelap. Hanya satu kalimat sederhana itu. Tetapi bagi Arga itu lebih berharga daripada 10 cek miliaran rupiah di luar kota. Karena ia mengerti bahwa wanita dalam hidupnya telah mulai membuka hati. Telah menerima jalannya untuk kembali ke rumah yang sebenarnya yang pernah ia buang dengan kejam. Hari-hari damai di sawah tua berlalu perlahan. Membersihkan sisa-sisa badai. Mempersiapkan perjalanan menuju cahaya matahari di depan yang mulai bersinar terang. Genap 1 bulan meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk menjalani hidup yang berlumpur di tepi kanal kecil. Arga menyadari nilai-nilai inti kehidupan sebenarnya tidak terletak pada kontrak miliaran dolar atau jabat tangan basa-basi yang penuh perhitungan. Kapalan baru di tangannya kini adalah bukti. Kelahiran kembali dalam pikirannya. Ia tidak lagi melihat kehidupan melalui lensa seorang atasan yang menguasai uang. Tetapi belajar membungkuk mendengarkan suara hati wanita yang pernah karena dirinya menanggung 1000 pahit. Suatu pagi musim panas. Ketika sinar matahari pertama belum sempat menghilangkan lapisan embun tipis di permukaan sungai Citarum, Luna berinisiatif memanggil Arga ke teras rumah. Ia mengenakan pakaian kain kasar yang bersih. Rambut hitamnya dijepit rapi. Matanya tidak lagi menunjukkan kepayahan dari penderitaan panjang. Di tangannya, bayi Tian An sedang mengulung jari. Dengan patuh menyandarkan kepala di bahu ibunya, Luna menatap Arga. Perlahan memberinya sebuah ransel kecil berisi beberapa pakaian lama ibu dan anak itu. Ia menghela napas panjang. Suaranya datar tetapi telah membawa kehangatan kelegaan. Kita pulang ke kota. Mas, sebulan ini, melihat apa yang Mas lakukan untuk orang tua saya. Untuk bayi Tian An. Saya mengerti Mas. Telah benar-benar berani menghadapi kesalahan Mas sendiri. Tetapi saya ingin menjelaskan satu hal. Saya setuju untuk bersama Mas membesarkan anak. Memberikan anak sebuah keluarga yang memiliki ayah dan ibu. Tetapi kita tidak akan terburu-buru mendaftarkan pernikahan lagi segera. 2 tahun ini, luka di hati saya telah sembuh. Tetapi bekas lukanya masih ada. Biarkan waktu menguji kita seperti 2 sahabat karib. 2 orang yang bersama-sama membesarkan seorang jiwa sebelum memikirkan ikatan hukum lainnya. Arga menyambut ransel dari tangan Luna. Dadanya dipenuhi perasaan haru yang tercekat. Ia sama sekali tidak merasa kecewa dengan permintaan wanita itu. Sebaliknya,
Ia semakin menghargai ketangguhan dan harga diri tertinggi wanita ini. Luna tidak mudah berkompromi karena uang. Ia membutuhkan waktu untuk melihat keteguhan Arga yang sebenarnya. Arga mengangguk pelan. Senyum tipis terukir di wajahnya yang kuyu. Aku mengerti. Asalkan kamu memberiku kesempatan untuk berdiri di samping melindungi ibu dan anakmu. Dalam kapasitas apapun aku rela. Ayo. Luna. Jalan di depan masih panjang. Mobil perlahan beranjak dari pertigaan desa. Jalan aspal pedesaan menjauh di belakang, memberi jalan bagi jalan tol yang luas menuju kota. Duduk di kursi belakang, Luna mendekap erat Tian An. Anak itu tidak lagi menangis melengking seperti hari pertama masuk ke kabin mobil mewah. Ia bingung melihat pepohonan yang melesat di jendela. Mata besarnya yang bulat berbinar bahagia. Namun, mobil tidak langsung menuju pusat kota. Arga berbelok ke jalan cabang menuju sebuah kota kecil di pinggir kota. Di sini, tersembunyi di balik barisan pohon bambu hijau dan bunga hibiskus adalah sebuah rumah singgah yang baru saja selesai dibangun dengan megah. Itu adalah area yang luas dengan kamar-kamar bersih, dipenuhi sinar matahari dan tawa riang anak-anak. Ini adalah hasil dari malam-malam Arga begadang di rumah genting 3 ruangan di desa. Ia telah menggunakan sebagian harta pribadinya untuk mendirikan sebuah yayasan amal bernama Tian An. Sebuah organisasi khusus yang membantu dan memberikan perlindungan hukum bagi ibu tunggal yang menjadi korban kekerasan. Diusir oleh prasangka kuno pedesaan, Arga turun dari mobil, membuka pintu untuk Luna. Wanita itu terdiam melihat papan kayu sederhana bertuliskan Yayasan Amal Tian An menuju cahaya yang tergantung dengan bangga di gerbang utama. Ini adalah hadiah yang kuberikan untukmu dan anak. Arga berkata perlahan. Tatapannya pada Luna penuh ketulusan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu yang menyakitkan yang telah kamu alami. Tetapi aku ingin menggunakan ketenaran dan uangku untuk memastikan bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi wanita yang harus menggendong anaknya menanggung malu di halaman joglo seperti kamu dulu. Kamu akan menjadi pendiri bersama. Akan menjadi manajer rumah ini. Menggunakan ketangguhanmu untuk menginspirasi nasib-nasib malang lainnya. Luna melihat para ibu tunggal yang menggendong anak kecil, melangkah keluar menyambutnya dengan senyum hangat. Melihat jiwa-jiwa kecil yang dilindungi dalam lingkungan yang damai, air matanya kembali tumpah. Tetapi kali ini itu adalah air mata kebahagiaan yang lengkap. Ia menyadari pembalasan dendam terbesar seorang manusia terhadap kesulitan bukanlah kebencian ekstrem, melainkan mengubah luka-luka lama menjadi sumber energi besar untuk menyelamatkan kehidupan-kehidupan yang senasib. Setelah acara peresmian yang hangat, Arga mengantar Luna dan anaknya melewati jalan desa menuju sebuah vihara tua yang terpisah di sebuah bukit kecil di pinggir kota. Di sana, bau asap kemenyan yang hikmat. Suara lonceng vihara sesekali berdentang dengan irama yang menenangkan. Membersihkan jiwa manusia dari kekotoran duniawi. Arga memarkir mobil di kaki bukit. Ia tidak bersama Luna melangkah naik, tetapi hanya berdiri bersandar pada pintu mobil. Sedikit mengangguk ke arah rumah bata tua di samping candi utama. Ibu ada di atas sana. Sebulan ini ibu meminta izin kepada biksu untuk tinggal di sini untuk makan vegetarian dan bertobat. Kamu gendong anak naik temui ibu sebentar. Aku akan menunggu di sini. Luna melihat Arga mengerti kepekaan dan perasaan berkecamuk dalam dirinya sebagai seorang anak. Ia perlahan menggendong Tian An menaiki anak tangga batu yang ditumbuhi lumut hijau. Melalui celah jendela kayu tua rumah kecil itu, Luna berhenti. Di dalam kamar, Ibu Sari sedang duduk bersila di atas tikar sederhana. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepenuhan kepuasan dengan kebaya sutra sebulan lalu. Ia mengenakan pakaian koklat sederhana. Rambutnya yang beruban tergerai longgar. Tubuhnya terlihat sangat kurus. Kedua tangannya yang dulu penuh cincin permata kini gemetar memegang jarum jahit. Dengan teliti ia sendiri merajut setiap jahitan benang pada sebuah sweter kecil berwarna merah cerah. Ia merajut sambil bergumam zikir. Sesekali mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air mata penyesalan yang terlambat mengalir di kerutan gen kerutan waktu. Ibu Sari sedang merajut baju untuk cucu kandungnya.
Bayi yang sebulan lalu ia tega buang dengan menggunakan kertas tes DNA palsu. Hukuman paling kejam bagi seorang ibu yang egois bukanlah kemiskinan uang melainkan kesepian dalam jiwa ketika menyadari dirinya telah menghancurkan bakti putranya dan ikatan darah keluarga. Luna berdiri diam di luar celah pintu. Ia tidak mendorong pintu masuk, juga tidak mengucapkan kata-kata celaan. Kebencian di hatinya telah lenyap bersama dentingan lonceng vihara. Ia perlahan meletakkan sebuah tas kecil berisi teh herbal yang dibuat sendiri oleh orang tuanya di ambang jendela lalu menggendong Tian An berbalik pergi. Pengampunan terbesar terkadang tidak perlu diucapkan. Cukup membiarkan satu sama lain memiliki ruang. Hening untuk menghadapi pengadilan hati nurani sendiri. Ketika Luna kembali ke kaki bukit, cahaya senja matahari terbenam sudah mulai menyala. Mewarnai seluruh langit pinggir kota dengan warna kuning keemasan. Arga masih berdiri di sana menunggunya. Wajahnya melembut ketika melihat ketenangan di wajah mantan istrinya. Ia membuka pintu mobil, menyambut bayi Tian An yang tertidur pulas dalam pelukan Luna. Dengan lembut meletakkan anak itu di kursi khusus di kursi belakang. Mobil kembali melaju, langsung menuju pusat kota. Tempat lampu-lampu jalan mulai bersinar terang. Arga satu tangan memegang kemudi. Satu tangan dengan lembut mengulurkan ke samping. Menggenggam tangan Luna yang kasar yang diletakkan di pangkuannya. Kali ini Luna tidak menghindar. Ia membiarkan jari-jari Arga yang hangat dan kuat menjalin erat kapalan di tangannya. Menciptakan ikatan yang sakral. Sederhana tetapi sangat kokoh. Hidup ini. Pada akhirnya. Skenario mana yang sempurna uang bisa membeli rasa hormat ribuan orang. Tetapi hanya ketulusan hati. Keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan yang bisa membeli kebahagiaan sejati. Mobil perlahan menghilang di tengah keramaian kota. Menuju cahaya matahari yang bersinar terang di hari yang baru. Di mana badai telah secara resmi surut di belakang. Memberi jalan bagi kedamaian dan senyum kebahagiaan ikatan keluarga. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar, bagikan, rasakan, dan subscribe saluran ini untuk mengikuti cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.